pantas berada di bawah undang-undang. Syamsul mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membatalkan Perpol tersebut. Menurutnya Undang-Undang Polri saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat reformasi, sehingga tidak perlu ditambah aturan yang justru bertentangan dengan putusan MK. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendesak Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025. Menurut Ray Rangkuti, substansi aturan itu justru sulit dinalar karena seolah bertolak belakang dengan mandat konstitusi yang telah ditegaskan MK. Ray juga mengkritik bahwa Perpol tersebut hanya merujuk pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 dan tidak mencantumkan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Akibatnya, menurut Ray Rangkuti, semangat pembatasan yang ditegaskan MK tidak tercermin dalam regulasi baru yang diteken oleh Kapolri. Terlebih, beberapa jabatan yang disebutkan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 dinilai Ray Rangkuti sama sekali tidak terkait tugas pokok dan fungsi polisi, seperti di Kementerian SDM, kemudian di Kementerian ATR, Kementerian KKP, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Ray juga menegaskan Perpol nomor 10 tahun 2025 tidak hanya bertolak belakang dengan putusan MK, tetapi juga bertentangan dengan arah reformasi Polri yang selama ini terus digaungkan. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri segera mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025 dan sepenuhnya melaksanakan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Lalu pakar hukum tata negara Ferry Amsari turut menyoroti langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi. Menurutnya penerbitan Perpol nomor 10 tahun 2025 tersebut bertentangan dengan dua hal. Yang pertama, bertentangan dengan konstitusi, dan kedua, bertentangan dengan rencana Presiden Prabowo untuk mereformasi kepolisian. Upaya Kapolri juga dinilai Ferry tampak terburu-buru untuk merencanakan anggota kepolisian tetap berada di ruang jabatan sipil. Padahal menurutnya harus diambil langkah pemikiran ulang guna tata kelola yang sesuai dengan putusan MK nomor 114 tahun 2025 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengingatkan Polri harus tunduk kepada putusan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan anggota Polri. Menurutnya dengan dikeluarkannya Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 kementerian dan lembaga seperti bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. Dan ia menegaskan putusan MK harus ditaati dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan yang cermat. Tribuners kritik keras dilontarkan sejumlah pihak terhadap Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo usai menerbitkan peraturan kepolisian Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 instansi kementerian atau lembaga. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Direktur 5 Indonesia, Ray Rangkuti, bahkan mendesak Kapolri agar segera mencabut aturan tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aturan baru yang diteken Kapolri yang memperbolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian lembaga tidak memiliki landasan hukum dan justru bertentangan dengan konstitusi. Mahfud kemudian merinci 3 alasan utama mengapa Perpol tersebut bermasalah. Pertama, ia menilai aturan itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri yang telah dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 114 garis miring PUU garis miring 23 Romawi garis miring 2025 yang baru ditetapkan MK pada 13 November 2025.
Putusan MK tersebut menindaklanjuti gugatan dari advokat Syamsul Jahidin bersama rekannya Christian Adrianus Sihite yang menguji pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Bunyi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri, yakni anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian kecuali untuk jabatan yang berkaitan dengan kepolisian dan atas penugasan dari Kapolri. Dan alasan mereka menggugat undang-undang tersebut karena banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Hal demikian menurut para penggugat sejatinya bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Amar putusan MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Perumusan yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Dengan putusan MK tersebut, polisi aktif tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil. Kemudian 29 hari setelah putusan MK yang melarang anggota aktif Polri duduk di jabatan sipil dan mewajibkan mereka mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo justru menekan peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Perpol ini mengatur tentang anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian negara Republik Indonesia. Peraturan ini diteken pada 9 Desember 2025 dan disahkan oleh Kementerian Hukum sehari berikutnya pada 10 Desember 2025. Belei tersebut mengatur bahwa polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil di luar institusi Polri, yakni untuk Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam, lalu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian di Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan Badan Narkotika Nasional BNN, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, dan Badan Intelijen Negara, BIN, kemudian Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 berbenturan dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang tersebut hanya memperbolehkan anggota TNI dan Polri menduduki jabatan sipil tertentu jika diatur secara eksplisit dalam undang-undang masing-masing. Ia membandingkan dengan Undang-Undang TNI yang menyebutkan 14 jabatan sipil yang bisa ditempati prajurit. Dan yang ketiga, Mahfud meluruskan logika yang menyebut Polri berstatus sipil, sehingga anggotanya bebas masuk ke institusi sipil manapun. Menurut Mahfud, anggapan tersebut keliru. Lalu pemohon gugatan Undang-Undang Polri di MK, Syamsul Jahidin, mengecam keras langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai aturan Kapolri yang membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil sebagai bentuk pengkhianatan konstitusi dan murni makar terjadi hanya 29 hari setelah MK melarang rangkap jabatan sipil bagi anggota Polri.
Syamsul menegaskan, Perpol hanyalah turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan aturan Perpol yang diteken Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo itu menurutnya secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Syamsul mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membatalkan Perpol tersebut. Menurutnya Undang-Undang Polri saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat reformasi, sehingga tidak perlu ditambah aturan yang justru bertentangan dengan putusan MK. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendesak Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025. Menurut Ray Rangkuti, substansi aturan itu justru sulit dinalar karena seolah bertolak belakang dengan mandat konstitusi yang telah ditegaskan MK. Ray juga mengkritik bahwa Perpol tersebut hanya merujuk pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 dan tidak mencantumkan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Akibatnya, menurut Ray Rangkuti, semangat pembatasan yang ditegaskan MK tidak tercermin dalam regulasi baru yang diteken oleh Kapolri. Terlebih, beberapa jabatan yang disebutkan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 dinilai Ray Rangkuti sama sekali tidak terkait tugas pokok dan fungsi polisi, seperti di Kementerian SDM, kemudian di Kementerian ATR, Kementerian KKP, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Ray juga menegaskan Perpol nomor 10 tahun 2025 tidak hanya bertolak belakang dengan putusan MK, tetapi juga bertentangan dengan arah reformasi Polri yang selama ini terus digaungkan. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri segera mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025 dan sepenuhnya melaksanakan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Lalu pakar hukum tata negara Ferry Amsari turut menyoroti langkah Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo yang mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi. Menurutnya penerbitan Perpol nomor 10 tahun 2025 tersebut bertentangan dengan dua hal. Yang pertama, bertentangan dengan konstitusi, dan kedua, bertentangan dengan rencana Presiden Prabowo untuk mereformasi kepolisian. Upaya Kapolri juga dinilai Ferry tampak terburu-buru untuk merencanakan anggota kepolisian tetap berada di ruang jabatan sipil. Padahal menurutnya harus diambil langkah pemikiran ulang guna tata kelola yang sesuai dengan putusan MK nomor 114 tahun 2025 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengingatkan Polri harus tunduk kepada putusan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan anggota Polri. Menurutnya dengan dikeluarkannya Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 kementerian dan lembaga seperti bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. Dan ia menegaskan putusan MK harus ditaati dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan yang cermat. Tribuners kritik keras dilontarkan sejumlah pihak terhadap Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo usai menerbitkan peraturan kepolisian Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 instansi kementerian atau lembaga. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Direktur 5 Indonesia, Ray Rangkuti, bahkan mendesak Kapolri agar segera mencabut aturan tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aturan baru yang diteken Kapolri yang memperbolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian lembaga tidak memiliki landasan hukum dan justru bertentangan dengan konstitusi. Mahfud kemudian merinci 3 alasan utama mengapa Perpol tersebut bermasalah. Pertama, ia menilai aturan itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri yang telah dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 114 garis miring PUU garis miring 23 Romawi
/2025 yang baru ditetapkan MK pada 13 November 2025. Putusan MK tersebut menindaklanjuti gugatan dari advokat Syamsul Jahidin bersama rekannya Christian Adrianus Sihite yang menguji pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Bunyi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri, yakni anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian kecuali untuk jabatan yang berkaitan dengan kepolisian dan atas penugasan dari Kapolri. Dan alasan mereka menggugat undang-undang tersebut karena banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Hal demikian menurut para penggugat sejatinya bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Amar putusan MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Perumusan yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Dengan putusan MK tersebut, polisi aktif tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil. Kemudian 29 hari setelah putusan MK yang melarang anggota aktif Polri duduk di jabatan sipil dan mewajibkan mereka mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo justru menekan peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Perpol ini mengatur tentang anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian negara Republik Indonesia. Peraturan ini diteken pada 9 Desember 2025 dan disahkan oleh Kementerian Hukum sehari berikutnya pada 10 Desember 2025. Belei tersebut mengatur bahwa polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil di luar institusi Polri, yakni untuk Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam, lalu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian di Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan Badan Narkotika Nasional BNN, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, dan Badan Intelijen Negara BIN, kemudian Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 berbenturan dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang tersebut hanya memperbolehkan anggota TNI dan Polri menduduki jabatan sipil tertentu jika diatur secara eksplisit dalam undang-undang masing-masing. Ia membandingkan dengan Undang-Undang TNI yang menyebutkan 14 jabatan sipil yang bisa ditempati prajurit. Dan yang ketiga, Mahfud meluruskan logika yang menyebut Polri berstatus sipil, sehingga anggotanya bebas masuk ke institusi sipil manapun. Menurut Mahfud, anggapan tersebut keliru. Lalu pemohon gugatan Undang-Undang Polri di MK, Syamsul Jahidin, mengecam keras langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai aturan Kapolri yang membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil sebagai bentuk pengkhianatan konstitusi dan murni makar terjadi hanya 29 hari setelah MK melarang rangkap jabatan sipil bagi anggota Polri.
Syamsul menegaskan, Perpol hanyalah turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan aturan Perpol yang diteken Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo itu menurutnya secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Syamsul mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membatalkan Perpol tersebut. Menurutnya Undang-Undang Polri saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat reformasi, sehingga tidak perlu ditambah aturan yang justru bertentangan dengan putusan MK. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendesak Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025. Menurut Ray Rangkuti, substansi aturan itu justru sulit dinalar karena seolah bertolak belakang dengan mandat konstitusi yang telah ditegaskan MK. Ray juga mengkritik bahwa Perpol tersebut hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan tidak mencantumkan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Akibatnya, menurut Ray Rangkuti, semangat pembatasan yang ditegaskan MK tidak tercermin dalam regulasi baru yang diteken oleh Kapolri. Terlebih, beberapa jabatan yang disebutkan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 dinilai Ray Rangkuti sama sekali tidak terkait tugas pokok dan fungsi polisi, seperti di Kementerian SDM, kemudian di Kementerian ATR, Kementerian KKP, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Ray juga menegaskan Perpol nomor 10 tahun 2025 tidak hanya bertolak belakang dengan putusan MK, tetapi juga bertentangan dengan arah reformasi Polri yang selama ini terus digaungkan. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri segera mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025 dan sepenuhnya melaksanakan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Lalu pakar hukum tata negara Ferry Amsari turut menyoroti langkah Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo yang mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi. Menurutnya penerbitan Perpol nomor 10 tahun 2025 tersebut bertentangan dengan dua hal. Yang pertama, bertentangan dengan konstitusi, dan kedua, bertentangan dengan rencana Presiden Prabowo untuk mereformasi kepolisian. Upaya Kapolri juga dinilai Ferry tampak terburu-buru untuk merencanakan anggota kepolisian tetap berada di ruang jabatan sipil. Padahal menurutnya harus diambil langkah pemikiran ulang guna tata kelola yang sesuai dengan putusan MK nomor 114 tahun 2025 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengingatkan Polri harus tunduk kepada putusan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan anggota Polri. Menurutnya dengan dikeluarkannya Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 kementerian dan lembaga seperti bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. Dan ia menegaskan putusan MK harus ditaati dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan yang cermat. Tribuners kritik keras dilontarkan sejumlah pihak terhadap Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo usai menerbitkan peraturan kepolisian Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 instansi kementerian atau lembaga. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Direktur 5 Indonesia, Ray Rangkuti, bahkan mendesak Kapolri agar segera mencabut aturan tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aturan baru yang diteken Kapolri yang memperbolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian lembaga tidak memiliki landasan hukum dan justru bertentangan dengan konstitusi. Mahfud kemudian merinci 3 alasan utama mengapa Perpol tersebut bermasalah. Pertama, ia menilai aturan itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang telah dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 114 garis miring PUU garis miring 23 Romawi
2025 yang baru ditetapkan MK pada 13 November 2025. Putusan MK tersebut menindaklanjuti gugatan dari advokat Syamsul Jahidin bersama rekannya Christian Adrianus Sihite yang menguji pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Bunyi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri, yakni anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian kecuali untuk jabatan yang berkaitan dengan kepolisian dan atas penugasan dari Kapolri. Dan alasan mereka menggugat undang-undang tersebut karena banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Hal demikian menurut para penggugat sejatinya bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Amar putusan MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rumusan yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Dengan putusan MK tersebut, polisi aktif tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil. Kemudian 29 hari setelah putusan MK yang melarang anggota aktif Polri duduk di jabatan sipil dan mewajibkan mereka mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo justru menekan peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Perpol ini mengatur tentang anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian negara Republik Indonesia. Peraturan ini diteken pada 9 Desember 2025 dan disahkan oleh Kementerian Hukum sehari berikutnya pada 10 Desember 2025. Belei tersebut mengatur bahwa polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil di luar institusi Polri, yakni untuk Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam, lalu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian di Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan Badan Narkotika Nasional BNN, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, dan Badan Intelijen Negara BIN, kemudian Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 berbenturan dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang tersebut hanya memperbolehkan anggota TNI dan Polri menduduki jabatan sipil tertentu jika diatur secara eksplisit dalam undang-undang masing-masing. Ia membandingkan dengan Undang-Undang TNI yang menyebutkan 14 jabatan sipil yang bisa ditempati prajurit. Dan yang ketiga, Mahfud meluruskan logika yang menyebut Polri berstatus sipil, sehingga anggotanya bebas masuk ke institusi sipil manapun. Menurut Mahfud, anggapan tersebut keliru. Lalu pemohon gugatan Undang-Undang Polri di MK, Syamsul Jahidin, mengecam keras langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai aturan Kapolri yang membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil sebagai bentuk pengkhianatan konstitusi dan murni makar terjadi hanya 29 hari setelah MK melarang rangkap jabatan sipil bagi anggota Polri.
Syamsul menegaskan, Perpol hanyalah turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan aturan Perpol yang diteken Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo itu menurutnya secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Syamsul mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membatalkan Perpol tersebut. Menurutnya Undang-Undang Polri saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat reformasi, sehingga tidak perlu ditambah aturan yang justru bertentangan dengan putusan MK. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendesak Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025. Menurut Ray Rangkuti, substansi aturan itu justru sulit dinalar karena seolah bertolak belakang dengan mandat konstitusi yang telah ditegaskan MK. Ray juga mengkritik bahwa Perpol tersebut hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan tidak mencantumkan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Akibatnya, menurut Ray Rangkuti, semangat pembatasan yang ditegaskan MK tidak tercermin dalam regulasi baru yang diteken oleh Kapolri. Terlebih, beberapa jabatan yang disebutkan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 dinilai Ray Rangkuti sama sekali tidak terkait tugas pokok dan fungsi polisi, seperti di Kementerian SDM, kemudian di Kementerian ATR, Kementerian KKP, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Ray juga menegaskan Perpol nomor 10 tahun 2025 tidak hanya bertolak belakang dengan putusan MK, tetapi juga bertentangan dengan arah reformasi Polri yang selama ini terus digaungkan. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri segera mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025 dan sepenuhnya melaksanakan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Lalu pakar hukum tata negara Ferry Amsari turut menyoroti langkah Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo yang mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi. Menurutnya penerbitan Perpol nomor 10 tahun 2025 tersebut bertentangan dengan dua hal. Yang pertama, bertentangan dengan konstitusi, dan kedua, bertentangan dengan rencana Presiden Prabowo untuk mereformasi kepolisian. Upaya Kapolri juga dinilai Ferry tampak terburu-buru untuk merencanakan anggota kepolisian tetap berada di ruang jabatan sipil. Padahal menurutnya harus diambil langkah pemikiran ulang guna tata kelola yang sesuai dengan putusan MK nomor 114 tahun 2025 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengingatkan Polri harus tunduk kepada putusan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan anggota Polri. Menurutnya dengan dikeluarkannya Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 kementerian dan lembaga seperti bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. Dan ia menegaskan putusan MK harus ditaati dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan yang cermat. Tribuners kritik keras dilontarkan sejumlah pihak terhadap Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo usai menerbitkan peraturan kepolisian Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 instansi kementerian atau lembaga. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Direktur 5 Indonesia, Ray Rangkuti, bahkan mendesak Kapolri agar segera mencabut aturan tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aturan baru yang diteken Kapolri yang memperbolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian lembaga tidak memiliki landasan hukum dan justru bertentangan dengan konstitusi. Mahfud kemudian merinci 3 alasan utama mengapa Perpol tersebut bermasalah. Pertama, ia menilai aturan itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang telah dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 114 garis miring PUU garis miring 23 Romawi
yang baru ditetapkan MK pada 13 November 2025. Putusan MK tersebut menindaklanjuti gugatan dari advokat Syamsul Jahidin bersama rekannya Christian Adrianus Sihite yang menguji pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Bunyi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri, yakni anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian kecuali untuk jabatan yang berkaitan dengan kepolisian dan atas penugasan dari Kapolri. Dan alasan mereka menggugat undang-undang tersebut karena banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Hal demikian menurut para penggugat sejatinya bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Amar putusan MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rumusan yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Dengan putusan MK tersebut, polisi aktif tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil. Kemudian 29 hari setelah putusan MK yang melarang anggota aktif Polri duduk di jabatan sipil dan mewajibkan mereka mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo justru menekan peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Perpol ini mengatur tentang anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian negara Republik Indonesia. Peraturan ini diteken pada 9 Desember 2025 dan disahkan oleh Kementerian Hukum sehari berikutnya pada 10 Desember 2025. Belei tersebut mengatur bahwa polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil di luar institusi Polri, yakni untuk Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam, lalu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian di Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan Badan Narkotika Nasional BNN, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, dan Badan Intelijen Negara, BIN, kemudian Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 berbenturan dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang tersebut hanya memperbolehkan anggota TNI dan Polri menduduki jabatan sipil tertentu jika diatur secara eksplisit dalam undang-undang masing-masing. Ia membandingkan dengan Undang-Undang TNI yang menyebutkan 14 jabatan sipil yang bisa ditempati prajurit. Dan yang ketiga, Mahfud meluruskan logika yang menyebut Polri berstatus sipil sehingga anggotanya bebas masuk ke institusi sipil manapun. Menurut Mahfud, anggapan tersebut keliru. Lalu pemohon gugatan Undang-Undang Polri di MK, Syamsul Jahidin, mengecam keras langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai aturan Kapolri yang membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil sebagai bentuk pengkhianatan konstitusi dan murni makar terjadi hanya 29 hari setelah MK melarang rangkap jabatan sipil bagi anggota Polri.
Syamsul menegaskan, Perpol hanyalah turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan aturan Perpol yang diteken Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo itu menurutnya secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Syamsul mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membatalkan Perpol tersebut. Menurutnya Undang-Undang Polri saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat reformasi, sehingga tidak perlu ditambah aturan yang justru bertentangan dengan putusan MK. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendesak Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025. Menurut Ray Rangkuti, substansi aturan itu justru sulit dinalar karena seolah bertolak belakang dengan mandat konstitusi yang telah ditegaskan MK. Ray juga mengkritik bahwa Perpol tersebut hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan tidak mencantumkan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Akibatnya, menurut Ray Rangkuti, semangat pembatasan yang ditegaskan MK tidak tercermin dalam regulasi baru yang diteken oleh Kapolri. Terlebih, beberapa jabatan yang disebutkan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 dinilai Ray Rangkuti sama sekali tidak terkait tugas pokok dan fungsi polisi, seperti di Kementerian SDM, kemudian di Kementerian ATR, Kementerian KKP, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Ray juga menegaskan Perpol nomor 10 tahun 2025 tidak hanya bertolak belakang dengan putusan MK, tetapi juga bertentangan dengan arah reformasi Polri yang selama ini terus digaungkan. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri segera mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025 dan sepenuhnya melaksanakan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Lalu pakar hukum tata negara Ferry Amsari turut menyoroti langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi. Menurutnya penerbitan Perpol nomor 10 tahun 2025 tersebut bertentangan dengan dua hal. Yang pertama, bertentangan dengan konstitusi, dan kedua, bertentangan dengan rencana Presiden Prabowo untuk mereformasi kepolisian. Upaya Kapolri juga dinilai Ferry tampak terburu-buru untuk merencanakan anggota kepolisian tetap berada di ruang jabatan sipil. Padahal menurutnya harus diambil langkah pemikiran ulang guna tata kelola yang sesuai dengan putusan MK nomor 114 tahun 2025 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengingatkan Polri harus tunduk kepada putusan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan anggota Polri. Menurutnya dengan dikeluarkannya Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 kementerian dan lembaga seperti bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. Dan ia menegaskan putusan MK harus ditaati dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan yang cermat. Tribuners kritik keras dilontarkan sejumlah pihak terhadap Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo usai menerbitkan peraturan kepolisian Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 instansi kementerian atau lembaga. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Direktur 5 Indonesia, Ray Rangkuti, bahkan mendesak Kapolri agar segera mencabut aturan tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aturan baru yang diteken Kapolri yang memperbolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian lembaga tidak memiliki landasan hukum dan justru bertentangan dengan konstitusi. Mahfud kemudian merinci 3 alasan utama mengapa Perpol tersebut bermasalah. Pertama, ia menilai aturan itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang telah dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 114 garis miring PUU garis miring 23 Romawi
2025 yang baru ditetapkan MK pada 13 November 2025. Putusan MK tersebut menindaklanjuti gugatan dari advokat Syamsul Jahidin bersama rekannya Christian Adrianus Sihite yang menguji pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Bunyi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri, yakni anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian kecuali untuk jabatan yang berkaitan dengan kepolisian dan atas penugasan dari Kapolri. Dan alasan mereka menggugat undang-undang tersebut karena banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Hal demikian menurut para penggugat sejatinya bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Amar putusan MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rumusan yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Dengan putusan MK tersebut, polisi aktif tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil. Kemudian 29 hari setelah putusan MK yang melarang anggota aktif Polri duduk di jabatan sipil dan mewajibkan mereka mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo justru menekan peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Perpol ini mengatur tentang anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian negara Republik Indonesia. Peraturan ini diteken pada 9 Desember 2025 dan disahkan oleh Kementerian Hukum sehari berikutnya pada 10 Desember 2025. Belei tersebut mengatur bahwa polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil di luar institusi Polri, yakni untuk Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam, lalu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian di Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan Badan Narkotika Nasional BNN, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, dan Badan Intelijen Negara BIN, kemudian Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 berbenturan dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang tersebut hanya memperbolehkan anggota TNI dan Polri menduduki jabatan sipil tertentu jika diatur secara eksplisit dalam undang-undang masing-masing. Ia membandingkan dengan Undang-Undang TNI yang menyebutkan 14 jabatan sipil yang bisa ditempati prajurit. Dan yang ketiga, Mahfud meluruskan logika yang menyebut Polri berstatus sipil, sehingga anggotanya bebas masuk ke institusi sipil manapun. Menurut Mahfud, anggapan tersebut keliru. Lalu pemohon gugatan Undang-Undang Polri di MK, Syamsul Jahidin, mengecam keras langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai aturan Kapolri yang membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil sebagai bentuk pengkhianatan konstitusi dan murni makar terjadi hanya 29 hari setelah MK melarang rangkap jabatan sipil bagi anggota Polri.
Syamsul menegaskan, Perpol hanyalah turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan aturan Perpol yang diteken Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo itu, menurutnya secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Syamsul mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membatalkan Perpol tersebut. Menurutnya Undang-Undang Polri saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat reformasi, sehingga tidak perlu ditambah aturan yang justru bertentangan dengan putusan MK. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendesak Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025. Menurut Ray Rangkuti, substansi aturan itu justru sulit dinalar karena seolah bertolak belakang dengan mandat konstitusi yang telah ditegaskan MK. Ray juga mengkritik bahwa Perpol tersebut hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan tidak mencantumkan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Akibatnya, menurut Ray Rangkuti, semangat pembatasan yang ditegaskan MK tidak tercermin dalam regulasi baru yang diteken oleh Kapolri. Terlebih, beberapa jabatan yang disebutkan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 dinilai Ray Rangkuti sama sekali tidak terkait tugas pokok dan fungsi polisi, seperti di Kementerian SDM, kemudian di Kementerian ATR, Kementerian KKP, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Ray juga menegaskan Perpol nomor 10 tahun 2025 tidak hanya bertolak belakang dengan putusan MK, tetapi juga bertentangan dengan arah reformasi Polri yang selama ini terus digaungkan. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri segera mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025 dan sepenuhnya melaksanakan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Lalu pakar hukum tata negara Ferry Amsari turut menyoroti langkah Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo yang mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi. Menurutnya penerbitan Perpol nomor 10 tahun 2025 tersebut bertentangan dengan dua hal. Yang pertama, bertentangan dengan konstitusi, dan kedua, bertentangan dengan rencana Presiden Prabowo untuk mereformasi kepolisian. Upaya Kapolri juga dinilai Ferry tampak terburu-buru untuk merencanakan anggota kepolisian tetap berada di ruang jabatan sipil. Padahal menurutnya harus diambil langkah pemikiran ulang guna tata kelola yang sesuai dengan putusan MK nomor 114 tahun 2025 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengingatkan Polri harus tunduk kepada putusan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan anggota Polri. Menurutnya dengan dikeluarkannya Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 kementerian dan lembaga seperti bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. Dan ia menegaskan putusan MK harus ditaati dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan yang cermat. Tribuners kritik keras dilontarkan sejumlah pihak terhadap Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo usai menerbitkan peraturan kepolisian Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 instansi kementerian atau lembaga. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Direktur 5 Indonesia, Ray Rangkuti, bahkan mendesak Kapolri agar segera mencabut aturan tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aturan baru yang diteken Kapolri yang memperbolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian lembaga tidak memiliki landasan hukum dan justru bertentangan dengan konstitusi. Mahfud kemudian merinci 3 alasan utama mengapa Perpol tersebut bermasalah. Pertama, ia menilai aturan itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang telah dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 114 garis miring PUU garis miring 23 Romawi
/2025 yang baru ditetapkan MK pada 13 November 2025. Putusan MK tersebut menindaklanjuti gugatan dari advokat Syamsul Jahidin bersama rekannya Christian Adrianus Sihite yang menguji pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Bunyi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri, yakni anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian kecuali untuk jabatan yang berkaitan dengan kepolisian dan atas penugasan dari Kapolri. Dan alasan mereka menggugat undang-undang tersebut karena banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Hal demikian menurut para penggugat sejatinya bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Amar putusan MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rumusan yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Dengan putusan MK tersebut, polisi aktif tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil. Kemudian 29 hari setelah putusan MK yang melarang anggota aktif Polri duduk di jabatan sipil dan mewajibkan mereka mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, Kapolri, Jenderal Polisi Sigit Prabowo justru menekan peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Perpol ini mengatur tentang anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian negara Republik Indonesia. Peraturan ini diteken pada 9 Desember 2025 dan disahkan oleh Kementerian Hukum sehari berikutnya pada 10 Desember 2025. Belei tersebut mengatur bahwa polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil di luar institusi Polri, yakni untuk Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam, lalu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian di Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan Badan Narkotika Nasional BNN, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, dan Badan Intelijen Negara BIN, kemudian Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 berbenturan dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang tersebut hanya memperbolehkan anggota TNI dan Polri menduduki jabatan sipil tertentu jika diatur secara eksplisit dalam undang-undang masing-masing. Ia membandingkan dengan Undang-Undang TNI yang menyebutkan 14 jabatan sipil yang bisa ditempati prajurit. Dan yang ketiga, Mahfud meluruskan logika yang menyebut Polri berstatus sipil, sehingga anggotanya bebas masuk ke institusi sipil manapun. Menurut Mahfud, anggapan tersebut keliru. Lalu pemohon gugatan Undang-Undang Polri di MK, Syamsul Jahidin, mengecam keras langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai aturan Kapolri yang membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil sebagai bentuk pengkhianatan konstitusi dan murni makar terjadi hanya 29 hari setelah MK melarang rangkap jabatan sipil bagi anggota Polri.
Syamsul menegaskan, Perpol hanyalah turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan aturan Perpol yang diteken Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo itu menurutnya secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Syamsul mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membatalkan Perpol tersebut. Menurutnya Undang-Undang Polri saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat reformasi, sehingga tidak perlu ditambah aturan yang justru bertentangan dengan putusan MK. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendesak Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025. Menurut Ray Rangkuti, substansi aturan itu justru sulit dinalar karena seolah bertolak belakang dengan mandat konstitusi yang telah ditegaskan MK. Ray juga mengkritik bahwa Perpol tersebut hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan tidak mencantumkan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Akibatnya, menurut Ray Rangkuti, semangat pembatasan yang ditegaskan MK tidak tercermin dalam regulasi baru yang diteken oleh Kapolri. Terlebih, beberapa jabatan yang disebutkan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 dinilai Ray Rangkuti sama sekali tidak terkait tugas pokok dan fungsi polisi, seperti di Kementerian SDM, kemudian di Kementerian ATR, Kementerian KKP, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Ray juga menegaskan Perpol nomor 10 tahun 2025 tidak hanya bertolak belakang dengan putusan MK, tetapi juga bertentangan dengan arah reformasi Polri yang selama ini terus digaungkan. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri segera mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025 dan sepenuhnya melaksanakan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Lalu pakar hukum tata negara Ferry Amsari turut menyoroti langkah Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo yang mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi. Menurutnya penerbitan Perpol nomor 10 tahun 2025 tersebut bertentangan dengan dua hal. Yang pertama, bertentangan dengan konstitusi, dan kedua, bertentangan dengan rencana Presiden Prabowo untuk mereformasi kepolisian. Upaya Kapolri juga dinilai Ferry tampak terburu-buru untuk merencanakan anggota kepolisian tetap berada di ruang jabatan sipil. Padahal menurutnya harus diambil langkah pemikiran ulang guna tata kelola yang sesuai dengan putusan MK nomor 114 tahun 2025 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengingatkan Polri harus tunduk kepada putusan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan anggota Polri. Menurutnya dengan dikeluarkannya Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 kementerian dan lembaga seperti bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. Dan ia menegaskan putusan MK harus ditaati dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan yang cermat. Tribuners kritik keras dilontarkan sejumlah pihak terhadap Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo usai menerbitkan peraturan kepolisian Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 instansi kementerian atau lembaga. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Direktur 5 Indonesia, Ray Rangkuti, bahkan mendesak Kapolri agar segera mencabut aturan tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aturan baru yang diteken Kapolri yang memperbolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian lembaga tidak memiliki landasan hukum dan justru bertentangan dengan konstitusi. Mahfud kemudian merinci 3 alasan utama mengapa Perpol tersebut bermasalah. Pertama, ia menilai aturan itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang telah dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 114 garis miring PUU garis miring 23 Romawi
2025 yang baru ditetapkan MK pada 13 November 2025. Putusan MK tersebut menindaklanjuti gugatan dari advokat Syamsul Jahidin bersama rekannya Christian Adrianus Sihite yang menguji pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Bunyi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri, yakni anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian kecuali untuk jabatan yang berkaitan dengan kepolisian dan atas penugasan dari Kapolri. Dan alasan mereka menggugat undang-undang tersebut karena banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Hal demikian menurut para penggugat sejatinya bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Amar putusan MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rumusan yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Dengan putusan MK tersebut, polisi aktif tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil. Kemudian 29 hari setelah putusan MK yang melarang anggota aktif Polri duduk di jabatan sipil dan mewajibkan mereka mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo justru menekan peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Perpol ini mengatur tentang anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian negara Republik Indonesia. Peraturan ini diteken pada 9 Desember 2025 dan disahkan oleh Kementerian Hukum sehari berikutnya pada 10 Desember 2025. Beleit tersebut mengatur bahwa polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil di luar institusi Polri, yakni untuk Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam, lalu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian di Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan Badan Narkotika Nasional BNN, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, dan Badan Intelijen Negara BIN, kemudian Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 berbenturan dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang tersebut hanya memperbolehkan anggota TNI dan Polri menduduki jabatan sipil tertentu jika diatur secara eksplisit dalam undang-undang masing-masing. Ia membandingkan dengan Undang-Undang TNI yang menyebutkan 14 jabatan sipil yang bisa ditempati prajurit. Dan yang ketiga, Mahfud meluruskan logika yang menyebut Polri berstatus sipil, sehingga anggotanya bebas masuk ke institusi sipil manapun. Menurut Mahfud, anggapan tersebut keliru. Lalu pemohon gugatan Undang-Undang Polri di MK, Syamsul Jahidin, mengecam keras langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai aturan Kapolri yang membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil sebagai bentuk pengkhianatan konstitusi dan murni makar terjadi hanya 29 hari setelah MK melarang rangkap jabatan sipil bagi anggota Polri.
Syamsul menegaskan, Perpol hanyalah turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan aturan Perpol yang diteken Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo itu menurutnya secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Syamsul mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membatalkan Perpol tersebut. Menurutnya Undang-Undang Polri saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat reformasi, sehingga tidak perlu ditambah aturan yang justru bertentangan dengan putusan MK. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendesak Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025. Menurut Ray Rangkuti, substansi aturan itu justru sulit dinalar karena seolah bertolak belakang dengan mandat konstitusi yang telah ditegaskan MK. Ray juga mengkritik bahwa Perpol tersebut hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan tidak mencantumkan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Akibatnya, menurut Ray Rangkuti, semangat pembatasan yang ditegaskan MK tidak tercermin dalam regulasi baru yang diteken oleh Kapolri. Terlebih, beberapa jabatan yang disebutkan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 dinilai Ray Rangkuti sama sekali tidak terkait tugas pokok dan fungsi polisi, seperti di Kementerian SDM, kemudian di Kementerian ATR, Kementerian KKP, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Ray juga menegaskan Perpol nomor 10 tahun 2025 tidak hanya bertolak belakang dengan putusan MK, tetapi juga bertentangan dengan arah reformasi Polri yang selama ini terus digaungkan. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri segera mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025 dan sepenuhnya melaksanakan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Lalu pakar hukum tata negara Ferry Amsari turut menyoroti langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi. Menurutnya penerbitan Perpol nomor 10 tahun 2025 tersebut bertentangan dengan dua hal. Yang pertama, bertentangan dengan konstitusi, dan kedua, bertentangan dengan rencana Presiden Prabowo untuk mereformasi kepolisian. Upaya Kapolri juga dinilai Ferry tampak terburu-buru untuk merencanakan anggota kepolisian tetap berada di ruang jabatan sipil. Padahal menurutnya harus diambil langkah pemikiran ulang guna tata kelola yang sesuai dengan putusan MK nomor 114 tahun 2025 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengingatkan Polri harus tunduk kepada putusan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan anggota Polri. Menurutnya dengan dikeluarkannya Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 kementerian dan lembaga seperti bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. Dan ia menegaskan putusan MK harus ditaati dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan yang cermat. Tribuners kritik keras dilontarkan sejumlah pihak terhadap Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo usai menerbitkan peraturan kepolisian Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 instansi kementerian atau lembaga. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Direktur 5 Indonesia, Ray Rangkuti, bahkan mendesak Kapolri agar segera mencabut aturan tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aturan baru yang diteken Kapolri yang memperbolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian lembaga tidak memiliki landasan hukum dan justru bertentangan dengan konstitusi. Mahfud kemudian merinci 3 alasan utama mengapa Perpol tersebut bermasalah. Pertama, ia menilai aturan itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang telah dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 114 garis miring PUU garis miring 23 Romawi
2025 yang baru ditetapkan MK pada 13 November 2025. Putusan MK tersebut menindaklanjuti gugatan dari advokat Syamsul Jahidin bersama rekannya Christian Adrianus Sihite yang menguji pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Bunyi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri, yakni anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian kecuali untuk jabatan yang berkaitan dengan kepolisian dan atas penugasan dari Kapolri. Dan alasan mereka menggugat undang-undang tersebut karena banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Hal demikian menurut para penggugat sejatinya bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Amar putusan MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rumusan yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Dengan putusan MK tersebut, polisi aktif tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil. Kemudian 29 hari setelah putusan MK yang melarang anggota aktif Polri duduk di jabatan sipil dan mewajibkan mereka mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo justru menekan peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Perpol ini mengatur tentang anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian negara Republik Indonesia. Peraturan ini diteken pada 9 Desember 2025 dan disahkan oleh Kementerian Hukum sehari berikutnya pada 10 Desember 2025. Belei tersebut mengatur bahwa polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil di luar institusi Polri, yakni untuk Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam, lalu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian di Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan Badan Narkotika Nasional BNN, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, dan Badan Intelijen Negara, BIN, kemudian Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 berbenturan dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang tersebut hanya memperbolehkan anggota TNI dan Polri menduduki jabatan sipil tertentu jika diatur secara eksplisit dalam undang-undang masing-masing. Ia membandingkan dengan Undang-Undang TNI yang menyebutkan 14 jabatan sipil yang bisa ditempati prajurit. Dan yang ketiga, Mahfud meluruskan logika yang menyebut Polri berstatus sipil sehingga anggotanya bebas masuk ke institusi sipil manapun. Menurut Mahfud, anggapan tersebut keliru. Lalu pemohon gugatan Undang-Undang Polri di MK, Syamsul Jahidin, mengecam keras langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai aturan Kapolri yang membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil sebagai bentuk pengkhianatan konstitusi dan murni makar terjadi hanya 29 hari setelah MK melarang rangkap jabatan sipil bagi anggota Polri.
Syamsul menegaskan, Perpol hanyalah turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan aturan Perpol yang diteken Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo itu menurutnya secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Syamsul mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membatalkan Perpol tersebut. Menurutnya Undang-Undang Polri saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat reformasi, sehingga tidak perlu ditambah aturan yang justru bertentangan dengan putusan MK. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendesak Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025. Menurut Ray Rangkuti, substansi aturan itu justru sulit dinalar karena seolah bertolak belakang dengan mandat konstitusi yang telah ditegaskan MK. Ray juga mengkritik bahwa Perpol tersebut hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan tidak mencantumkan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Akibatnya, menurut Ray Rangkuti, semangat pembatasan yang ditegaskan MK tidak tercermin dalam regulasi baru yang diteken oleh Kapolri. Terlebih, beberapa jabatan yang disebutkan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 dinilai Ray Rangkuti sama sekali tidak terkait tugas pokok dan fungsi polisi, seperti di Kementerian SDM, kemudian di Kementerian ATR, Kementerian KKP, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Ray juga menegaskan Perpol nomor 10 tahun 2025 tidak hanya bertolak belakang dengan putusan MK, tetapi juga bertentangan dengan arah reformasi Polri yang selama ini terus digaungkan. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri segera mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025 dan sepenuhnya melaksanakan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Lalu pakar hukum tata negara Ferry Amsari turut menyoroti langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi. Menurutnya penerbitan Perpol nomor 10 tahun 2025 tersebut bertentangan dengan dua hal. Yang pertama, bertentangan dengan konstitusi, dan kedua, bertentangan dengan rencana Presiden Prabowo untuk mereformasi kepolisian. Upaya Kapolri juga dinilai Ferry tampak terburu-buru untuk merencanakan anggota kepolisian tetap berada di ruang jabatan sipil. Padahal menurutnya harus diambil langkah pemikiran ulang guna tata kelola yang sesuai dengan putusan MK nomor 114 tahun 2025 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengingatkan Polri harus tunduk kepada putusan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan anggota Polri. Menurutnya dengan dikeluarkannya Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 kementerian dan lembaga seperti bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. Dan ia menegaskan putusan MK harus ditaati dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan yang cermat. Tribuners kritik keras dilontarkan sejumlah pihak terhadap Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo usai menerbitkan peraturan kepolisian Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 instansi kementerian atau lembaga. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Direktur 5 Indonesia, Ray Rangkuti, bahkan mendesak Kapolri agar segera mencabut aturan tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aturan baru yang diteken Kapolri yang memperbolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian lembaga tidak memiliki landasan hukum dan justru bertentangan dengan konstitusi. Mahfud kemudian merinci 3 alasan utama mengapa Perpol tersebut bermasalah. Pertama, ia menilai aturan itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang telah dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 114 garis miring PUU garis miring 23 Romawi
yang baru ditetapkan MK pada 13 November 2025. Putusan MK tersebut menindaklanjuti gugatan dari advokat Syamsul Jahidin bersama rekannya Christian Adrianus Sihite yang menguji pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Bunyi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri, yakni anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian kecuali untuk jabatan yang berkaitan dengan kepolisian dan atas penugasan dari Kapolri. Dan alasan mereka menggugat undang-undang tersebut karena banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Hal demikian menurut para penggugat sejatinya bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Amar putusan MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rumusan yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Dengan putusan MK tersebut, polisi aktif tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil. Kemudian 29 hari setelah putusan MK yang melarang anggota aktif Polri duduk di jabatan sipil dan mewajibkan mereka mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo justru menekan peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Perpol ini mengatur tentang anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian negara Republik Indonesia. Peraturan ini diteken pada 9 Desember 2025 dan disahkan oleh Kementerian Hukum sehari berikutnya pada 10 Desember 2025. Belei tersebut mengatur bahwa polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil di luar institusi Polri, yakni untuk Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam, lalu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian di Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan Badan Narkotika Nasional BNN, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, dan Badan Intelijen Negara BIN, kemudian Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 berbenturan dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang tersebut hanya memperbolehkan anggota TNI dan Polri menduduki jabatan sipil tertentu jika diatur secara eksplisit dalam undang-undang masing-masing. Ia membandingkan dengan Undang-Undang TNI yang menyebutkan 14 jabatan sipil yang bisa ditempati prajurit. Dan yang ketiga, Mahfud meluruskan logika yang menyebut Polri berstatus sipil, sehingga anggotanya bebas masuk ke institusi sipil manapun. Menurut Mahfud, anggapan tersebut keliru. Lalu pemohon gugatan Undang-Undang Polri di MK, Syamsul Jahidin, mengecam keras langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai aturan Kapolri yang membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil sebagai bentuk pengkhianatan konstitusi dan murni makar terjadi hanya 29 hari setelah MK melarang rangkap jabatan sipil bagi anggota Polri.
Syamsul menegaskan, Perpol hanyalah turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan aturan Perpol yang diteken Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo itu menurutnya secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Syamsul mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membatalkan Perpol tersebut. Menurutnya Undang-Undang Polri saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat reformasi, sehingga tidak perlu ditambah aturan yang justru bertentangan dengan putusan MK. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendesak Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025. Menurut Ray Rangkuti, substansi aturan itu justru sulit dinalar karena seolah bertolak belakang dengan mandat konstitusi yang telah ditegaskan MK. Ray juga mengkritik bahwa Perpol tersebut hanya merujuk pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 dan tidak mencantumkan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Akibatnya, menurut Ray Rangkuti, semangat pembatasan yang ditegaskan MK tidak tercermin dalam regulasi baru yang diteken oleh Kapolri. Terlebih, beberapa jabatan yang disebutkan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 dinilai Ray Rangkuti sama sekali tidak terkait tugas pokok dan fungsi polisi, seperti di Kementerian SDM, kemudian di Kementerian ATR, Kementerian KKP, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Ray juga menegaskan Perpol nomor 10 tahun 2025 tidak hanya bertolak belakang dengan putusan MK, tetapi juga bertentangan dengan arah reformasi Polri yang selama ini terus digaungkan. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri segera mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025 dan sepenuhnya melaksanakan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Lalu pakar hukum tata negara Ferry Amsari turut menyoroti langkah Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo yang mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi. Menurutnya penerbitan Perpol nomor 10 tahun 2025 tersebut bertentangan dengan dua hal. Yang pertama, bertentangan dengan konstitusi, dan kedua, bertentangan dengan rencana Presiden Prabowo untuk mereformasi kepolisian. Upaya Kapolri juga dinilai Ferry tampak terburu-buru untuk merencanakan anggota kepolisian tetap berada di ruang jabatan sipil. Padahal menurutnya harus diambil langkah pemikiran ulang guna tata kelola yang sesuai dengan putusan MK nomor 114 tahun 2025 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengingatkan Polri harus tunduk kepada putusan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan anggota Polri. Menurutnya dengan dikeluarkannya Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 kementerian dan lembaga seperti bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. Dan ia menegaskan putusan MK harus ditaati dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan yang cermat. Tribuners kritik keras dilontarkan sejumlah pihak terhadap Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo usai menerbitkan peraturan kepolisian Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 instansi kementerian atau lembaga. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Direktur 5 Indonesia, Ray Rangkuti, bahkan mendesak Kapolri agar segera mencabut aturan tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aturan baru yang diteken Kapolri yang memperbolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian lembaga tidak memiliki landasan hukum dan justru bertentangan dengan konstitusi. Mahfud kemudian merinci 3 alasan utama mengapa Perpol tersebut bermasalah. Pertama, ia menilai aturan itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri yang telah dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 114 garis miring PUU garis miring 23 Romawi
/2025 yang baru ditetapkan MK pada 13 November 2025. Putusan MK tersebut menindaklanjuti gugatan dari advokat Syamsul Jahidin bersama rekannya Christian Adrianus Sihite yang menguji pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Bunyi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri, yakni anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian kecuali untuk jabatan yang berkaitan dengan kepolisian dan atas penugasan dari Kapolri. Dan alasan mereka menggugat undang-undang tersebut karena banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Hal demikian menurut para penggugat sejatinya bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Amar putusan MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Perumusan yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Dengan putusan MK tersebut, polisi aktif tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil. Kemudian 29 hari setelah putusan MK yang melarang anggota aktif Polri duduk di jabatan sipil dan mewajibkan mereka mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo justru menekan peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Perpol ini mengatur tentang anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian negara Republik Indonesia. Peraturan ini diteken pada 9 Desember 2025 dan disahkan oleh Kementerian Hukum sehari berikutnya pada 10 Desember 2025. Belei tersebut mengatur bahwa polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil di luar institusi Polri, yakni untuk Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam, lalu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian di Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan Badan Narkotika Nasional BNN, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, dan Badan Intelijen Negara BIN, kemudian Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 berbenturan dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang tersebut hanya memperbolehkan anggota TNI dan Polri menduduki jabatan sipil tertentu jika diatur secara eksplisit dalam undang-undang masing-masing. Ia membandingkan dengan Undang-Undang TNI yang menyebutkan 14 jabatan sipil yang bisa ditempati prajurit. Dan yang ketiga, Mahfud meluruskan logika yang menyebut Polri berstatus sipil, sehingga anggotanya bebas masuk ke institusi sipil manapun. Menurut Mahfud, anggapan tersebut keliru. Lalu pemohon gugatan Undang-Undang Polri di MK, Syamsul Jahidin, mengecam keras langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai aturan Kapolri yang membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil sebagai bentuk pengkhianatan konstitusi dan murni makar terjadi hanya 29 hari setelah MK melarang rangkap jabatan sipil bagi anggota Polri.
Syamsul menegaskan, Perpol hanyalah turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan aturan Perpol yang diteken Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo itu menurutnya secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Syamsul mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membatalkan Perpol tersebut. Menurutnya Undang-Undang Polri saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat reformasi, sehingga tidak perlu ditambah aturan yang justru bertentangan dengan putusan MK. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendesak Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025. Menurut Ray Rangkuti, substansi aturan itu justru sulit dinalar karena seolah bertolak belakang dengan mandat konstitusi yang telah ditegaskan MK. Ray juga mengkritik bahwa Perpol tersebut hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan tidak mencantumkan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Akibatnya, menurut Ray Rangkuti, semangat pembatasan yang ditegaskan MK tidak tercermin dalam regulasi baru yang diteken oleh Kapolri. Terlebih, beberapa jabatan yang disebutkan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 dinilai Ray Rangkuti sama sekali tidak terkait tugas pokok dan fungsi polisi, seperti di Kementerian SDM, kemudian di Kementerian ATR, Kementerian KKP, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Ray juga menegaskan Perpol nomor 10 tahun 2025 tidak hanya bertolak belakang dengan putusan MK, tetapi juga bertentangan dengan arah reformasi Polri yang selama ini terus digaungkan. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri segera mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025 dan sepenuhnya melaksanakan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Lalu pakar hukum tata negara Ferry Amsari turut menyoroti langkah Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo yang mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi. Menurutnya penerbitan Perpol nomor 10 tahun 2025 tersebut bertentangan dengan dua hal. Yang pertama, bertentangan dengan konstitusi, dan kedua, bertentangan dengan rencana Presiden Prabowo untuk mereformasi kepolisian. Upaya Kapolri juga dinilai Ferry tampak terburu-buru untuk merencanakan anggota kepolisian tetap berada di ruang jabatan sipil. Padahal menurutnya harus diambil langkah pemikiran ulang guna tata kelola yang sesuai dengan putusan MK nomor 114 tahun 2025 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengingatkan Polri harus tunduk kepada putusan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan anggota Polri. Menurutnya dengan dikeluarkannya Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 kementerian dan lembaga seperti bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. Dan ia menegaskan putusan MK harus ditaati dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan yang cermat. Tribuners kritik keras dilontarkan sejumlah pihak terhadap Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo usai menerbitkan peraturan kepolisian Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 instansi kementerian atau lembaga. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Direktur 5 Indonesia, Ray Rangkuti, bahkan mendesak Kapolri agar segera mencabut aturan tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aturan baru yang diteken Kapolri yang memperbolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian lembaga tidak memiliki landasan hukum dan justru bertentangan dengan konstitusi. Mahfud kemudian merinci 3 alasan utama mengapa Perpol tersebut bermasalah. Pertama, ia menilai aturan itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang telah dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 114 garis miring PUU garis miring 23 Romawi
/2025 yang baru ditetapkan MK pada 13 November 2025. Putusan MK tersebut menindaklanjuti gugatan dari advokat Syamsul Jahidin bersama rekannya Christian Adrianus Sihite yang menguji pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Bunyi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri, yakni anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian kecuali untuk jabatan yang berkaitan dengan kepolisian dan atas penugasan dari Kapolri. Dan alasan mereka menggugat undang-undang tersebut karena banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Hal demikian menurut para penggugat sejatinya bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Amar putusan MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rumusan yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Dengan putusan MK tersebut, polisi aktif tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil. Kemudian 29 hari setelah putusan MK yang melarang anggota aktif Polri duduk di jabatan sipil dan mewajibkan mereka mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo justru menekan peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Perpol ini mengatur tentang anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian negara Republik Indonesia. Peraturan ini diteken pada 9 Desember 2025 dan disahkan oleh Kementerian Hukum sehari berikutnya pada 10 Desember 2025. Belei tersebut mengatur bahwa polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil di luar institusi Polri, yakni untuk Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam, lalu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian di Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan Badan Narkotika Nasional BNN, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, dan Badan Intelijen Negara BIN, kemudian Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 berbenturan dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang tersebut hanya memperbolehkan anggota TNI dan Polri menduduki jabatan sipil tertentu jika diatur secara eksplisit dalam undang-undang masing-masing. Ia membandingkan dengan Undang-Undang TNI yang menyebutkan 14 jabatan sipil yang bisa ditempati prajurit. Dan yang ketiga, Mahfud meluruskan logika yang menyebut Polri berstatus sipil, sehingga anggotanya bebas masuk ke institusi sipil manapun. Menurut Mahfud, anggapan tersebut keliru. Lalu pemohon gugatan Undang-Undang Polri di MK, Syamsul Jahidin, mengecam keras langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai aturan Kapolri yang membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil sebagai bentuk pengkhianatan konstitusi dan murni makar terjadi hanya 29 hari setelah MK melarang rangkap jabatan sipil bagi anggota Polri.
Syamsul menegaskan, Perpol hanyalah turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan aturan Perpol yang diteken Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo itu menurutnya secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Syamsul mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membatalkan Perpol tersebut. Menurutnya Undang-Undang Polri saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat reformasi, sehingga tidak perlu ditambah aturan yang justru bertentangan dengan putusan MK. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendesak Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025. Menurut Ray Rangkuti, substansi aturan itu justru sulit dinalar karena seolah bertolak belakang dengan mandat konstitusi yang telah ditegaskan MK. Ray juga mengkritik bahwa Perpol tersebut hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan tidak mencantumkan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Akibatnya, menurut Ray Rangkuti, semangat pembatasan yang ditegaskan MK tidak tercermin dalam regulasi baru yang diteken oleh Kapolri. Terlebih, beberapa jabatan yang disebutkan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 dinilai Ray Rangkuti sama sekali tidak terkait tugas pokok dan fungsi polisi, seperti di Kementerian SDM, kemudian di Kementerian ATR, Kementerian KKP, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Ray juga menegaskan Perpol nomor 10 tahun 2025 tidak hanya bertolak belakang dengan putusan MK, tetapi juga bertentangan dengan arah reformasi Polri yang selama ini terus digaungkan. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri segera mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025 dan sepenuhnya melaksanakan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Lalu pakar hukum tata negara Ferry Amsari turut menyoroti langkah Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo yang mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi. Menurutnya penerbitan Perpol nomor 10 tahun 2025 tersebut bertentangan dengan dua hal. Yang pertama, bertentangan dengan konstitusi, dan kedua, bertentangan dengan rencana Presiden Prabowo untuk mereformasi kepolisian. Upaya Kapolri juga dinilai Ferry tampak terburu-buru untuk merencanakan anggota kepolisian tetap berada di ruang jabatan sipil. Padahal menurutnya harus diambil langkah pemikiran ulang guna tata kelola yang sesuai dengan putusan MK nomor 114 tahun 2025 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengingatkan Polri harus tunduk kepada putusan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan anggota Polri. Menurutnya dengan dikeluarkannya Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 kementerian dan lembaga seperti bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. Dan ia menegaskan putusan MK harus ditaati dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan yang cermat. Tribuners kritik keras dilontarkan sejumlah pihak terhadap Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo usai menerbitkan peraturan kepolisian Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 instansi kementerian atau lembaga. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Direktur 5 Indonesia, Ray Rangkuti, bahkan mendesak Kapolri agar segera mencabut aturan tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aturan baru yang diteken Kapolri yang memperbolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian lembaga tidak memiliki landasan hukum dan justru bertentangan dengan konstitusi. Mahfud kemudian merinci 3 alasan utama mengapa Perpol tersebut bermasalah. Pertama, ia menilai aturan itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang telah dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 114 garis miring PUU garis miring 23 Romawi
2025 yang baru ditetapkan MK pada 13 November 2025. Putusan MK tersebut menindaklanjuti gugatan dari advokat Syamsul Jahidin bersama rekannya Christian Adrianus Sihite yang menguji pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Bunyi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri, yakni anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian kecuali untuk jabatan yang berkaitan dengan kepolisian dan atas penugasan dari Kapolri. Dan alasan mereka menggugat undang-undang tersebut karena banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Hal demikian menurut para penggugat sejatinya bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Amar putusan MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rumusan yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Dengan putusan MK tersebut, polisi aktif tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil. Kemudian 29 hari setelah putusan MK yang melarang anggota aktif Polri duduk di jabatan sipil dan mewajibkan mereka mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo justru menekan peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Perpol ini mengatur tentang anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian negara Republik Indonesia. Peraturan ini diteken pada 9 Desember 2025 dan disahkan oleh Kementerian Hukum sehari berikutnya pada 10 Desember 2025. Belei tersebut mengatur bahwa polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil di luar institusi Polri, yakni untuk Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam, lalu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian di Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan Badan Narkotika Nasional BNN, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, dan Badan Intelijen Negara, BIN, kemudian Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 berbenturan dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang tersebut hanya memperbolehkan anggota TNI dan Polri menduduki jabatan sipil tertentu jika diatur secara eksplisit dalam undang-undang masing-masing. Ia membandingkan dengan Undang-Undang TNI yang menyebutkan 14 jabatan sipil yang bisa ditempati prajurit. Dan yang ketiga, Mahfud meluruskan logika yang menyebut Polri berstatus sipil, sehingga anggotanya bebas masuk ke institusi sipil manapun. Menurut Mahfud, anggapan tersebut keliru. Lalu pemohon gugatan Undang-Undang Polri di MK, Syamsul Jahidin, mengecam keras langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai aturan Kapolri yang membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil sebagai bentuk pengkhianatan konstitusi dan murni makar terjadi hanya 29 hari setelah MK melarang rangkap jabatan sipil bagi anggota Polri.
Syamsul menegaskan, Perpol hanyalah turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan aturan Perpol yang diteken Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo itu menurutnya secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Syamsul mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membatalkan Perpol tersebut. Menurutnya Undang-Undang Polri saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat reformasi, sehingga tidak perlu ditambah aturan yang justru bertentangan dengan putusan MK. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendesak Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025. Menurut Ray Rangkuti, substansi aturan itu justru sulit dinalar karena seolah bertolak belakang dengan mandat konstitusi yang telah ditegaskan MK. Ray juga mengkritik bahwa Perpol tersebut hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan tidak mencantumkan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Akibatnya, menurut Ray Rangkuti, semangat pembatasan yang ditegaskan MK tidak tercermin dalam regulasi baru yang diteken oleh Kapolri. Terlebih, beberapa jabatan yang disebutkan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 dinilai Ray Rangkuti sama sekali tidak terkait tugas pokok dan fungsi polisi, seperti di Kementerian SDM, kemudian di Kementerian ATR, Kementerian KKP, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Ray juga menegaskan Perpol nomor 10 tahun 2025 tidak hanya bertolak belakang dengan putusan MK, tetapi juga bertentangan dengan arah reformasi Polri yang selama ini terus digaungkan. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri segera mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025 dan sepenuhnya melaksanakan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Lalu pakar hukum tata negara Ferry Amsari turut menyoroti langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi. Menurutnya penerbitan Perpol nomor 10 tahun 2025 tersebut bertentangan dengan dua hal. Yang pertama, bertentangan dengan konstitusi, dan kedua, bertentangan dengan rencana Presiden Prabowo untuk mereformasi kepolisian. Upaya Kapolri juga dinilai Ferry tampak terburu-buru untuk merencanakan anggota kepolisian tetap berada di ruang jabatan sipil. Padahal menurutnya harus diambil langkah pemikiran ulang guna tata kelola yang sesuai dengan putusan MK nomor 114 tahun 2025 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengingatkan Polri harus tunduk kepada putusan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan anggota Polri. Menurutnya dengan dikeluarkannya Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 kementerian dan lembaga seperti bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. Dan ia menegaskan putusan MK harus ditaati dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan yang cermat. Tribuners kritik keras dilontarkan sejumlah pihak terhadap Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo usai menerbitkan peraturan kepolisian Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 instansi kementerian atau lembaga. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Direktur 5 Indonesia, Ray Rangkuti, bahkan mendesak Kapolri agar segera mencabut aturan tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aturan baru yang diteken Kapolri yang memperbolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian lembaga tidak memiliki landasan hukum dan justru bertentangan dengan konstitusi. Mahfud kemudian merinci 3 alasan utama mengapa Perpol tersebut bermasalah. Pertama, ia menilai aturan itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang telah dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 114 garis miring PUU garis miring 23 Romawi
yang baru ditetapkan MK pada 13 November 2025. Putusan MK tersebut menindaklanjuti gugatan dari advokat Syamsul Jahidin bersama rekannya Christian Adrianus Sihite yang menguji pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Bunyi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri, yakni anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian kecuali untuk jabatan yang berkaitan dengan kepolisian dan atas penugasan dari Kapolri. Dan alasan mereka menggugat undang-undang tersebut karena banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Hal demikian menurut para penggugat sejatinya bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Amar putusan MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rumusan yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Dengan putusan MK tersebut, polisi aktif tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil. Kemudian 29 hari setelah putusan MK yang melarang anggota aktif Polri duduk di jabatan sipil dan mewajibkan mereka mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo justru menekan peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Perpol ini mengatur tentang anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian negara Republik Indonesia. Peraturan ini diteken pada 9 Desember 2025 dan disahkan oleh Kementerian Hukum sehari berikutnya pada 10 Desember 2025. Belei tersebut mengatur bahwa polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil di luar institusi Polri, yakni untuk Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam, lalu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian di Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan Badan Narkotika Nasional BNN, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, dan Badan Intelijen Negara BIN, kemudian Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 berbenturan dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang tersebut hanya memperbolehkan anggota TNI dan Polri menduduki jabatan sipil tertentu jika diatur secara eksplisit dalam undang-undang masing-masing. Ia membandingkan dengan Undang-Undang TNI yang menyebutkan 14 jabatan sipil yang bisa ditempati prajurit. Dan yang ketiga, Mahfud meluruskan logika yang menyebut Polri berstatus sipil, sehingga anggotanya bebas masuk ke institusi sipil manapun. Menurut Mahfud, anggapan tersebut keliru. Lalu pemohon gugatan Undang-Undang Polri di MK, Syamsul Jahidin, mengecam keras langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai aturan Kapolri yang membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil sebagai bentuk pengkhianatan konstitusi dan murni makar terjadi hanya 29 hari setelah MK melarang rangkap jabatan sipil bagi anggota Polri.
Syamsul menegaskan, Perpol hanyalah turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan aturan Perpol yang diteken Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo itu, menurutnya secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Syamsul mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membatalkan Perpol tersebut. Menurutnya Undang-Undang Polri saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat reformasi, sehingga tidak perlu ditambah aturan yang justru bertentangan dengan putusan MK. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendesak Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025. Menurut Ray Rangkuti, substansi aturan itu justru sulit dinalar karena seolah bertolak belakang dengan mandat konstitusi yang telah ditegaskan MK. Ray juga mengkritik bahwa Perpol tersebut hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan tidak mencantumkan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Akibatnya, menurut Ray Rangkuti, semangat pembatasan yang ditegaskan MK tidak tercermin dalam regulasi baru yang diteken oleh Kapolri. Terlebih, beberapa jabatan yang disebutkan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 dinilai Ray Rangkuti sama sekali tidak terkait tugas pokok dan fungsi polisi, seperti di Kementerian SDM, kemudian di Kementerian ATR, Kementerian KKP, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Ray juga menegaskan Perpol nomor 10 tahun 2025 tidak hanya bertolak belakang dengan putusan MK, tetapi juga bertentangan dengan arah reformasi Polri yang selama ini terus digaungkan. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri segera mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025 dan sepenuhnya melaksanakan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Lalu pakar hukum tata negara Ferry Amsari turut menyoroti langkah Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo yang mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi. Menurutnya penerbitan Perpol nomor 10 tahun 2025 tersebut bertentangan dengan dua hal. Yang pertama, bertentangan dengan konstitusi, dan kedua, bertentangan dengan rencana Presiden Prabowo untuk mereformasi kepolisian. Upaya Kapolri juga dinilai Ferry tampak terburu-buru untuk merencanakan anggota kepolisian tetap berada di ruang jabatan sipil. Padahal menurutnya harus diambil langkah pemikiran ulang guna tata kelola yang sesuai dengan putusan MK nomor 114 tahun 2025 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengingatkan Polri harus tunduk kepada putusan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan anggota Polri. Menurutnya dengan dikeluarkannya Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 kementerian dan lembaga seperti bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. Dan ia menegaskan putusan MK harus ditaati dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan yang cermat. Tribuners kritik keras dilontarkan sejumlah pihak terhadap Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo usai menerbitkan peraturan kepolisian Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 instansi kementerian atau lembaga. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Direktur 5 Indonesia, Ray Rangkuti, bahkan mendesak Kapolri agar segera mencabut aturan tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aturan baru yang diteken Kapolri yang memperbolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian lembaga tidak memiliki landasan hukum dan justru bertentangan dengan konstitusi. Mahfud kemudian merinci 3 alasan utama mengapa Perpol tersebut bermasalah. Pertama, ia menilai aturan itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang telah dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 114 garis miring PUU garis miring 23 Romawi
/2025 yang baru ditetapkan MK pada 13 November 2025. Putusan MK tersebut menindaklanjuti gugatan dari advokat Syamsul Jahidin bersama rekannya Christian Adrianus Sihite yang menguji pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Bunyi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri, yakni anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian kecuali untuk jabatan yang berkaitan dengan kepolisian dan atas penugasan dari Kapolri. Dan alasan mereka menggugat undang-undang tersebut karena banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Hal demikian menurut para penggugat sejatinya bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Amar putusan MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rumusan yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Dengan putusan MK tersebut, polisi aktif tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil. Kemudian 29 hari setelah putusan MK yang melarang anggota aktif Polri duduk di jabatan sipil dan mewajibkan mereka mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo justru menekan peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Perpol ini mengatur tentang anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian negara Republik Indonesia. Peraturan ini diteken pada 9 Desember 2025 dan disahkan oleh Kementerian Hukum sehari berikutnya pada 10 Desember 2025. Belei tersebut mengatur bahwa polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil di luar institusi Polri, yakni untuk Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam, lalu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian di Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan Badan Narkotika Nasional BNN, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, dan Badan Intelijen Negara BIN, kemudian Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 berbenturan dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang tersebut hanya memperbolehkan anggota TNI dan Polri menduduki jabatan sipil tertentu jika diatur secara eksplisit dalam undang-undang masing-masing. Ia membandingkan dengan Undang-Undang TNI yang menyebutkan 14 jabatan sipil yang bisa ditempati prajurit. Dan yang ketiga, Mahfud meluruskan logika yang menyebut Polri berstatus sipil, sehingga anggotanya bebas masuk ke institusi sipil manapun. Menurut Mahfud, anggapan tersebut keliru. Lalu pemohon gugatan Undang-Undang Polri di MK, Syamsul Jahidin, mengecam keras langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai aturan Kapolri yang membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil sebagai bentuk pengkhianatan konstitusi dan murni makar terjadi hanya 29 hari setelah MK melarang rangkap jabatan sipil bagi anggota Polri.
Syamsul menegaskan, Perpol hanyalah turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan aturan Perpol yang diteken Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo itu menurutnya secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Syamsul mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membatalkan Perpol tersebut. Menurutnya Undang-Undang Polri saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat reformasi, sehingga tidak perlu ditambah aturan yang justru bertentangan dengan putusan MK. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendesak Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025. Menurut Ray Rangkuti, substansi aturan itu justru sulit dinalar karena seolah bertolak belakang dengan mandat konstitusi yang telah ditegaskan MK. Ray juga mengkritik bahwa Perpol tersebut hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan tidak mencantumkan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Akibatnya, menurut Ray Rangkuti, semangat pembatasan yang ditegaskan MK tidak tercermin dalam regulasi baru yang diteken oleh Kapolri. Terlebih, beberapa jabatan yang disebutkan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 dinilai Ray Rangkuti sama sekali tidak terkait tugas pokok dan fungsi polisi, seperti di Kementerian SDM, kemudian di Kementerian ATR, Kementerian KKP, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Ray juga menegaskan Perpol nomor 10 tahun 2025 tidak hanya bertolak belakang dengan putusan MK, tetapi juga bertentangan dengan arah reformasi Polri yang selama ini terus digaungkan. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri segera mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025 dan sepenuhnya melaksanakan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Lalu pakar hukum tata negara Ferry Amsari turut menyoroti langkah Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo yang mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi. Menurutnya penerbitan Perpol nomor 10 tahun 2025 tersebut bertentangan dengan dua hal. Yang pertama, bertentangan dengan konstitusi, dan kedua, bertentangan dengan rencana Presiden Prabowo untuk mereformasi kepolisian. Upaya Kapolri juga dinilai Ferry tampak terburu-buru untuk merencanakan anggota kepolisian tetap berada di ruang jabatan sipil. Padahal menurutnya harus diambil langkah pemikiran ulang guna tata kelola yang sesuai dengan putusan MK nomor 114 tahun 2025 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengingatkan Polri harus tunduk kepada putusan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan anggota Polri. Menurutnya dengan dikeluarkannya Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 kementerian dan lembaga seperti bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. Dan ia menegaskan putusan MK harus ditaati dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan yang cermat. Tribuners kritik keras dilontarkan sejumlah pihak terhadap Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo usai menerbitkan peraturan kepolisian Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 instansi kementerian atau lembaga. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Direktur 5 Indonesia, Ray Rangkuti, bahkan mendesak Kapolri agar segera mencabut aturan tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aturan baru yang diteken Kapolri yang memperbolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian lembaga tidak memiliki landasan hukum dan justru bertentangan dengan konstitusi. Mahfud kemudian merinci 3 alasan utama mengapa Perpol tersebut bermasalah. Pertama, ia menilai aturan itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang telah dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 114 garis miring PUU garis miring 23 Romawi
yang baru ditetapkan MK pada 13 November 2025. Putusan MK tersebut menindaklanjuti gugatan dari advokat Syamsul Jahidin bersama rekannya Christian Adrianus Sihite yang menguji pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Bunyi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri, yakni anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian kecuali untuk jabatan yang berkaitan dengan kepolisian dan atas penugasan dari Kapolri. Dan alasan mereka menggugat undang-undang tersebut karena banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Hal demikian menurut para penggugat sejatinya bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Amar putusan MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rumusan yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Dengan putusan MK tersebut, polisi aktif tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil. Kemudian 29 hari setelah putusan MK yang melarang anggota aktif Polri duduk di jabatan sipil dan mewajibkan mereka mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo justru menekan peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Perpol ini mengatur tentang anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian negara Republik Indonesia. Peraturan ini diteken pada 9 Desember 2025 dan disahkan oleh Kementerian Hukum sehari berikutnya pada 10 Desember 2025. Belei tersebut mengatur bahwa polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil di luar institusi Polri, yakni untuk Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam, lalu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian di Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan Badan Narkotika Nasional BNN, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, dan Badan Intelijen Negara BIN, kemudian Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 berbenturan dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang tersebut hanya memperbolehkan anggota TNI dan Polri menduduki jabatan sipil tertentu jika diatur secara eksplisit dalam undang-undang masing-masing. Ia membandingkan dengan Undang-Undang TNI yang menyebutkan 14 jabatan sipil yang bisa ditempati prajurit. Dan yang ketiga, Mahfud meluruskan logika yang menyebut Polri berstatus sipil, sehingga anggotanya bebas masuk ke institusi sipil manapun. Menurut Mahfud, anggapan tersebut keliru. Lalu pemohon gugatan Undang-Undang Polri di MK, Syamsul Jahidin, mengecam keras langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai aturan Kapolri yang membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil sebagai bentuk pengkhianatan konstitusi dan murni makar terjadi hanya 29 hari setelah MK melarang rangkap jabatan sipil bagi anggota Polri.
Syamsul menegaskan, Perpol hanyalah turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan aturan Perpol yang diteken Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo itu, menurutnya secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Syamsul mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membatalkan Perpol tersebut. Menurutnya Undang-Undang Polri saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat reformasi, sehingga tidak perlu ditambah aturan yang justru bertentangan dengan putusan MK. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendesak Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025. Menurut Ray Rangkuti, substansi aturan itu justru sulit dinalar karena seolah bertolak belakang dengan mandat konstitusi yang telah ditegaskan MK. Ray juga mengkritik bahwa Perpol tersebut hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan tidak mencantumkan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Akibatnya, menurut Ray Rangkuti, semangat pembatasan yang ditegaskan MK tidak tercermin dalam regulasi baru yang diteken oleh Kapolri. Terlebih, beberapa jabatan yang disebutkan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 dinilai Ray Rangkuti sama sekali tidak terkait tugas pokok dan fungsi polisi, seperti di Kementerian SDM, kemudian di Kementerian ATR, Kementerian KKP, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Ray juga menegaskan Perpol nomor 10 tahun 2025 tidak hanya bertolak belakang dengan putusan MK, tetapi juga bertentangan dengan arah reformasi Polri yang selama ini terus digaungkan. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri segera mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025 dan sepenuhnya melaksanakan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Lalu pakar hukum tata negara Ferry Amsari turut menyoroti langkah Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo yang mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi. Menurutnya penerbitan Perpol nomor 10 tahun 2025 tersebut bertentangan dengan dua hal. Yang pertama, bertentangan dengan konstitusi, dan kedua, bertentangan dengan rencana Presiden Prabowo untuk mereformasi kepolisian. Upaya Kapolri juga dinilai Ferry tampak terburu-buru untuk merencanakan anggota kepolisian tetap berada di ruang jabatan sipil. Padahal menurutnya harus diambil langkah pemikiran ulang guna tata kelola yang sesuai dengan putusan MK nomor 114 tahun 2025 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengingatkan Polri harus tunduk kepada putusan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan anggota Polri. Menurutnya dengan dikeluarkannya Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 kementerian dan lembaga seperti bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. Dan ia menegaskan putusan MK harus ditaati dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan yang cermat. Tribuners kritik keras dilontarkan sejumlah pihak terhadap Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo usai menerbitkan peraturan kepolisian Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 instansi kementerian atau lembaga. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Direktur 5 Indonesia, Ray Rangkuti, bahkan mendesak Kapolri agar segera mencabut aturan tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aturan baru yang diteken Kapolri yang memperbolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian lembaga tidak memiliki landasan hukum dan justru bertentangan dengan konstitusi. Mahfud kemudian merinci 3 alasan utama mengapa Perpol tersebut bermasalah. Pertama, ia menilai aturan itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang telah dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 114 garis miring PUU garis miring 23 Romawi
/2025 yang baru ditetapkan MK pada 13 November 2025. Putusan MK tersebut menindaklanjuti gugatan dari advokat Syamsul Jahidin bersama rekannya Christian Adrianus Sihite yang menguji pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Bunyi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri, yakni anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian kecuali untuk jabatan yang berkaitan dengan kepolisian dan atas penugasan dari Kapolri. Dan alasan mereka menggugat undang-undang tersebut karena banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Hal demikian menurut para penggugat sejatinya bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Amar putusan MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rumusan yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Dengan putusan MK tersebut, polisi aktif tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil. Kemudian 29 hari setelah putusan MK yang melarang anggota aktif Polri duduk di jabatan sipil dan mewajibkan mereka mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo justru menekan peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Perpol ini mengatur tentang anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian negara Republik Indonesia. Peraturan ini diteken pada 9 Desember 2025 dan disahkan oleh Kementerian Hukum sehari berikutnya pada 10 Desember 2025. Belei tersebut mengatur bahwa polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil di luar institusi Polri, yakni untuk Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam, lalu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian di Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan Badan Narkotika Nasional BNN, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, dan Badan Intelijen Negara BIN, kemudian Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 berbenturan dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang tersebut hanya memperbolehkan anggota TNI dan Polri menduduki jabatan sipil tertentu jika diatur secara eksplisit dalam undang-undang masing-masing. Ia membandingkan dengan Undang-Undang TNI yang menyebutkan 14 jabatan sipil yang bisa ditempati prajurit. Dan yang ketiga, Mahfud meluruskan logika yang menyebut Polri berstatus sipil, sehingga anggotanya bebas masuk ke institusi sipil manapun. Menurut Mahfud, anggapan tersebut keliru. Lalu pemohon gugatan Undang-Undang Polri di MK, Syamsul Jahidin, mengecam keras langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai aturan Kapolri yang membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil sebagai bentuk pengkhianatan konstitusi dan murni makar terjadi hanya 29 hari setelah MK melarang rangkap jabatan sipil bagi anggota Polri.
Syamsul menegaskan, Perpol hanyalah turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan aturan Perpol yang diteken Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo itu menurutnya secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Syamsul mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membatalkan Perpol tersebut. Menurutnya Undang-Undang Polri saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat reformasi, sehingga tidak perlu ditambah aturan yang justru bertentangan dengan putusan MK. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendesak Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025. Menurut Ray Rangkuti, substansi aturan itu justru sulit dinalar karena seolah bertolak belakang dengan mandat konstitusi yang telah ditegaskan MK. Ray juga mengkritik bahwa Perpol tersebut hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan tidak mencantumkan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Akibatnya, menurut Ray Rangkuti, semangat pembatasan yang ditegaskan MK tidak tercermin dalam regulasi baru yang diteken oleh Kapolri. Terlebih, beberapa jabatan yang disebutkan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 dinilai Ray Rangkuti sama sekali tidak terkait tugas pokok dan fungsi polisi, seperti di Kementerian SDM, kemudian di Kementerian ATR, Kementerian KKP, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Ray juga menegaskan Perpol nomor 10 tahun 2025 tidak hanya bertolak belakang dengan putusan MK, tetapi juga bertentangan dengan arah reformasi Polri yang selama ini terus digaungkan. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri segera mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025 dan sepenuhnya melaksanakan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Lalu pakar hukum tata negara Ferry Amsari turut menyoroti langkah Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo yang mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi. Menurutnya penerbitan Perpol nomor 10 tahun 2025 tersebut bertentangan dengan dua hal. Yang pertama, bertentangan dengan konstitusi, dan kedua, bertentangan dengan rencana Presiden Prabowo untuk mereformasi kepolisian. Upaya Kapolri juga dinilai Ferry tampak terburu-buru untuk merencanakan anggota kepolisian tetap berada di ruang jabatan sipil. Padahal menurutnya harus diambil langkah pemikiran ulang guna tata kelola yang sesuai dengan putusan MK nomor 114 tahun 2025 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengingatkan Polri harus tunduk kepada putusan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan anggota Polri. Menurutnya dengan dikeluarkannya Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 kementerian dan lembaga seperti bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. Dan ia menegaskan putusan MK harus ditaati dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan yang cermat. Tribuners kritik keras dilontarkan sejumlah pihak terhadap Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo usai menerbitkan peraturan kepolisian Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 instansi kementerian atau lembaga. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Direktur 5 Indonesia, Ray Rangkuti, bahkan mendesak Kapolri agar segera mencabut aturan tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aturan baru yang diteken Kapolri yang memperbolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian lembaga tidak memiliki landasan hukum dan justru bertentangan dengan konstitusi. Mahfud kemudian merinci 3 alasan utama mengapa Perpol tersebut bermasalah. Pertama, ia menilai aturan itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang telah dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 114 garis miring PUU garis miring 23 Romawi
/2025 yang baru ditetapkan MK pada 13 November 2025. Putusan MK tersebut menindaklanjuti gugatan dari advokat Syamsul Jahidin bersama rekannya Christian Adrianus Sihite yang menguji pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Bunyi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri, yakni anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian kecuali untuk jabatan yang berkaitan dengan kepolisian dan atas penugasan dari Kapolri. Dan alasan mereka menggugat undang-undang tersebut karena banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Hal demikian menurut para penggugat sejatinya bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Amar putusan MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rumusan yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN. Dengan putusan MK tersebut, polisi aktif tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil. Kemudian 29 hari setelah putusan MK yang melarang anggota aktif Polri duduk di jabatan sipil dan mewajibkan mereka mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo justru menekan peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Perpol ini mengatur tentang anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian negara Republik Indonesia. Peraturan ini diteken pada 9 Desember 2025 dan disahkan oleh Kementerian Hukum sehari berikutnya pada 10 Desember 2025. Belei tersebut mengatur bahwa polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil di luar institusi Polri, yakni untuk Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam, lalu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian di Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Keuangan PK dan Narkotika Nasional BNN, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT dan Badan Intelijen Negara BIN, kemudian Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 berbenturan dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang tersebut hanya memperbolehkan anggota TNI dan Polri menduduki jabatan sipil tertentu jika diatur secara eksplisit dalam undang-undang masing-masing. Ia membandingkan dengan Undang-Undang TNI yang menyebutkan 14 jabatan sipil yang bisa ditempati prajurit. Dan yang ketiga, Mahfud meluruskan logika yang menyebut Polri berstatus sipil, sehingga anggotanya bebas masuk ke institusi sipil manapun. Menurut Mahfud, anggapan tersebut keliru. Lalu pemohon gugatan Undang-Undang Polri di MK, Syamsul Jahidin, mengecam keras langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai aturan Kapolri yang membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil sebagai bentuk pengkhianatan konstitusi dan murni makar terjadi hanya 29 hari setelah MK melarang rangkap jabatan sipil bagi anggota Polri.
Syamsul menegaskan, Perpol hanyalah turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan aturan Perpol yang diteken Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo itu menurutnya secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Syamsul mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membatalkan Perpol tersebut. Menurutnya Undang-Undang Polri saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat reformasi, sehingga tidak perlu ditambah aturan yang justru bertentangan dengan. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendesak Kapolri Jenderal Prabowo mencabut Perpol nomor 10 tahun 2002. Menurut Ray Rangkuti, substansi aturan itu justru sulit dinalar karena seolah bertolak belakang dengan mandat konstitusi yang telah ditegaskan MK. Ray juga mengkritik bahwa Perpol tersebut hanya merujuk pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 dan tidak mencantumkan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Akibatnya, menurut Ray Rangkuti, semangat pembatasan yang ditegaskan MK tidak tercermin dalam regulasi baru yang diteken oleh Kapolri. Terlebih, beberapa jabatan yang disebutkan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 dinilai Ray Rangkuti sama sekali tidak terkait tugas pokok dan fungsi polisi, seperti di Kementerian SDM, kemudian di Kementerian ATR, Kementerian KKP, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Ray juga menegaskan Perpol nomor 10 tahun 2025 tidak hanya bertolak belakang dengan putusan MK, tetapi juga bertentangan dengan arah reformasi Polri yang selama ini terus digaungkan. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri segera mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025 dan sepenuhnya melaksanakan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Lalu pakar hukum tata negara Ferry Amsari turut menyoroti langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi. Menurutnya penerbitan Perpol nomor 10 tahun 2025 tersebut bertentangan dengan dua hal. Yang pertama, bertentangan dengan konstitusi, dan kedua, bertentangan dengan rencana Presiden Prabowo untuk mereformasi kepolisian. Upaya Kapolri juga dinilai Ferry tampak terburu-buru untuk merencanakan anggota kepolisian tetap berada di ruang jabatan sipil. Padahal menurutnya harus diambil langkah pemikiran ulang guna tata kelola yang sesuai dengan putusan MK nomor 114 tahun 2025 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengingatkan Polri harus tunduk kepada putusan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan anggota Polri. Menurutnya dengan dikeluarkannya Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 kementerian dan lembaga seperti bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. Dan ia menegaskan putusan MK harus ditaati dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan yang cermat. Tribuners kritik keras dilontarkan sejumlah pihak terhadap Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo usai menerbitkan peraturan kepolisian Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 instansi kementerian atau lembaga. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Direktur 5 Indonesia, Ray Rangkuti, bahkan mendesak Kapolri agar segera mencabut aturan tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aturan baru yang diteken Kapolri yang memperbolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian lembaga tidak memiliki landasan hukum dan justru bertentangan dengan konstitusi. Mahfud kemudian merinci 3 alasan utama mengapa Perpol tersebut bermasalah. Pertama, ia menilai aturan itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang telah dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 114 garis miring PUU garis miring 23 Romawi
yang baru ditetapkan MK pada 13 November 2025. Putusan MK tersebut menindaklanjuti gugatan dari advokat Syamsul Jahidin bersama rekannya Christian Adrianus Sihite yang menguji pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Bunyi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri, yakni anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian kecuali untuk jabatan yang berkaitan dengan kepolisian dan atas penugasan dari Kapolri. Dan alasan mereka menggugat undang-undang tersebut karena banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Hal demikian menurut para penggugat sejatinya bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Amar putusan MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rumusan yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Dengan putusan MK tersebut, polisi aktif tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil. Kemudian 29 hari setelah putusan MK yang melarang anggota aktif Polri duduk di jabatan sipil dan mewajibkan mereka mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo justru menekan peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Perpol ini mengatur tentang anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian negara Republik Indonesia. Peraturan ini diteken pada 9 Desember 2025 dan disahkan oleh Kementerian Hukum sehari berikutnya pada 10 Desember 2025. Belei tersebut mengatur bahwa polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil di luar institusi Polri, yakni untuk Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam, lalu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian di Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan Badan Narkotika Nasional BNN, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, dan Badan Intelijen Negara, BIN, kemudian Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 berbenturan dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang tersebut hanya memperbolehkan anggota TNI dan Polri menduduki jabatan sipil tertentu jika diatur secara eksplisit dalam undang-undang masing-masing. Ia membandingkan dengan Undang-Undang TNI yang menyebutkan 14 jabatan sipil yang bisa ditempati prajurit. Dan yang ketiga, Mahfud meluruskan logika yang menyebut Polri berstatus sipil sehingga anggotanya bebas masuk ke institusi sipil manapun. Menurut Mahfud, anggapan tersebut keliru. Lalu pemohon gugatan Undang-Undang Polri di MK, Syamsul Jahidin, mengecam keras langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai aturan Kapolri yang membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil sebagai bentuk pengkhianatan konstitusi dan murni makar terjadi hanya 29 hari setelah MK melarang rangkap jabatan sipil bagi anggota Polri.
Syamsul menegaskan, Perpol hanyalah turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan aturan Perpol yang diteken Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo itu menurutnya secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Syamsul mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membatalkan Perpol tersebut. Menurutnya Undang-Undang Polri saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat reformasi, sehingga tidak perlu ditambah aturan yang justru bertentangan dengan putusan MK. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendesak Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025. Menurut Ray Rangkuti, substansi aturan itu justru sulit dinalar karena seolah bertolak belakang dengan mandat konstitusi yang telah ditegaskan MK. Ray juga mengkritik bahwa Perpol tersebut hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan tidak mencantumkan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Akibatnya, menurut Ray Rangkuti, semangat pembatasan yang ditegaskan MK tidak tercermin dalam regulasi baru yang diteken oleh Kapolri. Terlebih, beberapa jabatan yang disebutkan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 dinilai Ray Rangkuti sama sekali tidak terkait tugas pokok dan fungsi polisi, seperti di Kementerian ESDM, kemudian di Kementerian ATR, Kementerian KKP, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Ray juga menegaskan Perpol nomor 10 tahun 2025 tidak hanya bertolak belakang dengan putusan MK, tetapi juga bertentangan dengan arah reformasi Polri yang selama ini terus digaungkan. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri segera mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025 dan sepenuhnya melaksanakan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Lalu pakar hukum tata negara Ferry Amsari turut menyoroti langkah Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo yang mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi. Menurutnya penerbitan Perpol nomor 10 tahun 2025 tersebut bertentangan dengan dua hal. Yang pertama, bertentangan dengan konstitusi, dan kedua, bertentangan dengan rencana Presiden Prabowo untuk mereformasi kepolisian. Upaya Kapolri juga dinilai Ferry tampak terburu-buru untuk merencanakan anggota kepolisian tetap berada di ruang jabatan sipil. Padahal menurutnya harus diambil langkah pemikiran ulang guna tata kelola yang sesuai dengan putusan MK nomor 114 tahun 2025 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengingatkan Polri harus tunduk kepada putusan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan anggota Polri. Menurutnya dengan dikeluarkannya Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 kementerian dan lembaga seperti bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. Dan ia menegaskan putusan MK harus ditaati dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan yang cermat. Tribuners kritik keras dilontarkan sejumlah pihak terhadap Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo usai menerbitkan peraturan kepolisian Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 instansi kementerian atau lembaga. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Direktur 5 Indonesia, Ray Rangkuti, bahkan mendesak Kapolri agar segera mencabut aturan tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aturan baru yang diteken Kapolri yang memperbolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian lembaga tidak memiliki landasan hukum dan justru bertentangan dengan konstitusi. Mahfud kemudian merinci 3 alasan utama mengapa Perpol tersebut bermasalah. Pertama, ia menilai aturan itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang telah dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 114 garis miring PUU garis miring 23 Romawi
2025 yang baru ditetapkan MK pada 13 November 2025. Putusan MK tersebut menindaklanjuti gugatan dari advokat Syamsul Jahidin bersama rekannya Christian Adrianus Sihite yang menguji pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Bunyi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri, yakni anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian kecuali untuk jabatan yang berkaitan dengan kepolisian dan atas penugasan dari Kapolri. Dan alasan mereka menggugat undang-undang tersebut karena banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Hal demikian menurut para penggugat sejatinya bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Amar putusan MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rumusan yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Dengan putusan MK tersebut, polisi aktif tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil. Kemudian 29 hari setelah putusan MK yang melarang anggota aktif Polri duduk di jabatan sipil dan mewajibkan mereka mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo justru menekan peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Perpol ini mengatur tentang anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian negara Republik Indonesia. Peraturan ini diteken pada 9 Desember 2025 dan disahkan oleh Kementerian Hukum sehari berikutnya pada 10 Desember 2025. Belei tersebut mengatur bahwa polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil di luar institusi Polri, yakni untuk Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam, lalu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian di Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan Badan Narkotika Nasional BNN, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, dan Badan Intelijen Negara BIN, kemudian Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 berbenturan dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang tersebut hanya memperbolehkan anggota TNI dan Polri menduduki jabatan sipil tertentu jika diatur secara eksplisit dalam undang-undang masing-masing. Ia membandingkan dengan Undang-Undang TNI yang menyebutkan 14 jabatan sipil yang bisa ditempati prajurit. Dan yang ketiga, Mahfud meluruskan logika yang menyebut Polri berstatus sipil, sehingga anggotanya bebas masuk ke institusi sipil manapun. Menurut Mahfud, anggapan tersebut keliru. Lalu pemohon gugatan Undang-Undang Polri di MK, Syamsul Jahidin, mengecam keras langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai aturan Kapolri yang membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil sebagai bentuk pengkhianatan konstitusi dan murni makar terjadi hanya 29 hari setelah MK melarang rangkap jabatan sipil bagi anggota Polri.
Syamsul menegaskan, Perpol hanyalah turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan aturan Perpol yang diteken Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo itu, menurutnya secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Syamsul mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membatalkan Perpol tersebut. Menurutnya Undang-Undang Polri saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat reformasi, sehingga tidak perlu ditambah aturan yang justru bertentangan dengan putusan MK. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendesak Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025. Menurut Ray Rangkuti, substansi aturan itu justru sulit dinalar karena seolah bertolak belakang dengan mandat konstitusi yang telah ditegaskan MK. Ray juga mengkritik bahwa Perpol tersebut hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan tidak mencantumkan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Akibatnya, menurut Ray Rangkuti, semangat pembatasan yang ditegaskan MK tidak tercermin dalam regulasi baru yang diteken oleh Kapolri. Terlebih, beberapa jabatan yang disebutkan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 dinilai Ray Rangkuti sama sekali tidak terkait tugas pokok dan fungsi polisi, seperti di Kementerian SDM, kemudian di Kementerian ATR, Kementerian KKP, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Ray juga menegaskan Perpol nomor 10 tahun 2025 tidak hanya bertolak belakang dengan putusan MK, tetapi juga bertentangan dengan arah reformasi Polri yang selama ini terus digaungkan. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri segera mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025 dan sepenuhnya melaksanakan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Lalu pakar hukum tata negara Ferry Amsari turut menyoroti langkah Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo yang mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi. Menurutnya penerbitan Perpol nomor 10 tahun 2025 tersebut bertentangan dengan dua hal. Yang pertama, bertentangan dengan konstitusi, dan kedua, bertentangan dengan rencana Presiden Prabowo untuk mereformasi kepolisian. Upaya Kapolri juga dinilai Ferry tampak terburu-buru untuk merencanakan anggota kepolisian tetap berada di ruang jabatan sipil. Padahal menurutnya harus diambil langkah pemikiran ulang guna tata kelola yang sesuai dengan putusan MK nomor 114 tahun 2025 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengingatkan Polri harus tunduk kepada putusan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan anggota Polri. Menurutnya dengan dikeluarkannya Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 kementerian dan lembaga seperti bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. Dan ia menegaskan putusan MK harus ditaati dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan yang cermat. Tribuners kritik keras dilontarkan sejumlah pihak terhadap Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo usai menerbitkan peraturan kepolisian Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 instansi kementerian atau lembaga. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Direktur 5 Indonesia, Ray Rangkuti, bahkan mendesak Kapolri agar segera mencabut aturan tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aturan baru yang diteken Kapolri yang memperbolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian lembaga tidak memiliki landasan hukum dan justru bertentangan dengan konstitusi. Mahfud kemudian merinci 3 alasan utama mengapa Perpol tersebut bermasalah. Pertama, ia menilai aturan itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang telah dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 114 garis miring PUU garis miring 23 Romawi
/2025 yang baru ditetapkan MK pada 13 November 2025. Putusan MK tersebut menindaklanjuti gugatan dari advokat Syamsul Jahidin bersama rekannya Christian Adrianus Sihite yang menguji pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Bunyi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri, yakni anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian kecuali untuk jabatan yang berkaitan dengan kepolisian dan atas penugasan dari Kapolri. Dan alasan mereka menggugat undang-undang tersebut karena banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Hal demikian menurut para penggugat sejatinya bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Amar putusan MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rumusan yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Dengan putusan MK tersebut, polisi aktif tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil. Kemudian 29 hari setelah putusan MK yang melarang anggota aktif Polri duduk di jabatan sipil dan mewajibkan mereka mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, Kapolri, Jenderal Polisi Sigit Prabowo justru menekan peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Perpol ini mengatur tentang anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian negara Republik Indonesia. Peraturan ini diteken pada 9 Desember 2025 dan disahkan oleh Kementerian Hukum sehari berikutnya pada 10 Desember 2025. Belei tersebut mengatur bahwa polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil di luar institusi Polri, yakni untuk Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam, lalu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian di Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan Badan Narkotika Nasional BNN, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, dan Badan Intelijen Negara BIN, kemudian Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 berbenturan dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang tersebut hanya memperbolehkan anggota TNI dan Polri menduduki jabatan sipil tertentu jika diatur secara eksplisit dalam undang-undang masing-masing. Ia membandingkan dengan Undang-Undang TNI yang menyebutkan 14 jabatan sipil yang bisa ditempati prajurit. Dan yang ketiga, Mahfud meluruskan logika yang menyebut Polri berstatus sipil, sehingga anggotanya bebas masuk ke institusi sipil manapun. Menurut Mahfud, anggapan tersebut keliru. Lalu pemohon gugatan Undang-Undang Polri di MK, Syamsul Jahidin, mengecam keras langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai aturan Kapolri yang membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil sebagai bentuk pengkhianatan konstitusi dan murni makar terjadi hanya 29 hari setelah MK melarang rangkap jabatan sipil bagi anggota Polri.
Syamsul menegaskan, Perpol hanyalah turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan aturan Perpol yang diteken Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo itu menurutnya secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Syamsul mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membatalkan Perpol tersebut. Menurutnya Undang-Undang Polri saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat reformasi, sehingga tidak perlu ditambah aturan yang justru bertentangan dengan putusan MK. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendesak Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025. Menurut Ray Rangkuti, substansi aturan itu justru sulit dinalar karena seolah bertolak belakang dengan mandat konstitusi yang telah ditegaskan MK. Ray juga mengkritik bahwa Perpol tersebut hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan tidak mencantumkan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Akibatnya, menurut Ray Rangkuti, semangat pembatasan yang ditegaskan MK tidak tercermin dalam regulasi baru yang diteken oleh Kapolri. Terlebih, beberapa jabatan yang disebutkan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 dinilai Ray Rangkuti sama sekali tidak terkait tugas pokok dan fungsi polisi, seperti di Kementerian SDM, kemudian di Kementerian ATR, Kementerian KKP, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Ray juga menegaskan Perpol nomor 10 tahun 2025 tidak hanya bertolak belakang dengan putusan MK, tetapi juga bertentangan dengan arah reformasi Polri yang selama ini terus digaungkan. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri segera mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025 dan sepenuhnya melaksanakan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Lalu pakar hukum tata negara Ferry Amsari turut menyoroti langkah Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo yang mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi. Menurutnya penerbitan Perpol nomor 10 tahun 2025 tersebut bertentangan dengan dua hal. Yang pertama, bertentangan dengan konstitusi, dan kedua, bertentangan dengan rencana Presiden Prabowo untuk mereformasi kepolisian. Upaya Kapolri juga dinilai Ferry tampak terburu-buru untuk merencanakan anggota kepolisian tetap berada di ruang jabatan sipil. Padahal menurutnya harus diambil langkah pemikiran ulang guna tata kelola yang sesuai dengan putusan MK nomor 114 tahun 2025 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengingatkan Polri harus tunduk kepada putusan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan anggota Polri. Menurutnya dengan dikeluarkannya Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 kementerian dan lembaga seperti bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. Dan ia menegaskan putusan MK harus ditaati dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan yang cermat. Tribuners kritik keras dilontarkan sejumlah pihak terhadap Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo usai menerbitkan peraturan kepolisian Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 instansi kementerian atau lembaga. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Direktur 5 Indonesia, Ray Rangkuti, bahkan mendesak Kapolri agar segera mencabut aturan tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aturan baru yang diteken Kapolri yang memperbolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian lembaga tidak memiliki landasan hukum dan justru bertentangan dengan konstitusi. Mahfud kemudian merinci 3 alasan utama mengapa Perpol tersebut bermasalah. Pertama, ia menilai aturan itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang telah dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 114 garis miring PUU garis miring 23 Romawi
2025 yang baru ditetapkan MK pada 13 November 2025. Putusan MK tersebut menindaklanjuti gugatan dari advokat Syamsul Jahidin bersama rekannya Christian Adrianus Sihite yang menguji pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Bunyi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri, yakni anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian kecuali untuk jabatan yang berkaitan dengan kepolisian dan atas penugasan dari Kapolri. Dan alasan mereka menggugat undang-undang tersebut karena banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Hal demikian menurut para penggugat sejatinya bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Amar putusan MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rumusan yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Dengan putusan MK tersebut, polisi aktif tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil. Kemudian 29 hari setelah putusan MK yang melarang anggota aktif Polri duduk di jabatan sipil dan mewajibkan mereka mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, Kapolri Jenderal Polisi Tio Sigit Prabowo justru menekan peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Perpol ini mengatur tentang anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian negara Republik Indonesia. Peraturan ini diteken pada 9 Desember 2025 dan disahkan oleh Kementerian Hukum sehari berikutnya pada 10 Desember 2025. Beleit tersebut mengatur bahwa polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil di luar institusi Polri, yakni untuk Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam, lalu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian di Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan Badan Narkotika Nasional BNN, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, dan Badan Intelijen Negara, BIN, kemudian Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 berbenturan dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang tersebut hanya memperbolehkan anggota TNI dan Polri menduduki jabatan sipil tertentu jika diatur secara eksplisit dalam undang-undang masing-masing. Ia membandingkan dengan Undang-Undang TNI yang menyebutkan 14 jabatan sipil yang bisa ditempati prajurit. Dan yang ketiga, Mahfud meluruskan logika yang menyebut Polri berstatus sipil, sehingga anggotanya bebas masuk ke institusi sipil manapun. Menurut Mahfud, anggapan tersebut keliru. Lalu pemohon gugatan Undang-Undang Polri di MK, Syamsul Jahidin, mengecam keras langkah Kapolri Jenderal Polisi Tio Sigit Prabowo yang menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai aturan Kapolri yang membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil sebagai bentuk pengkhianatan konstitusi dan murni makar terjadi hanya 29 hari setelah MK melarang rangkap jabatan sipil bagi anggota Polri.
Syamsul menegaskan, Perpol hanyalah turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan aturan Perpol yang diteken Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo itu menurutnya secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Syamsul mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membatalkan Perpol tersebut. Menurutnya Undang-Undang Polri saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat reformasi, sehingga tidak perlu ditambah aturan yang justru bertentangan dengan putusan MK. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendesak Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025. Menurut Ray Rangkuti, substansi aturan itu justru sulit dinalar karena seolah bertolak belakang dengan mandat konstitusi yang telah ditegaskan MK. Ray juga mengkritik bahwa Perpol tersebut hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan tidak mencantumkan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Akibatnya, menurut Ray Rangkuti, semangat pembatasan yang ditegaskan MK tidak tercermin dalam regulasi baru yang diteken oleh Kapolri. Terlebih, beberapa jabatan yang disebutkan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 dinilai Ray Rangkuti sama sekali tidak terkait tugas pokok dan fungsi polisi, seperti di Kementerian ESDM, kemudian di Kementerian ATR, Kementerian KKP, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Ray juga menegaskan Perpol nomor 10 tahun 2025 tidak hanya bertolak belakang dengan putusan MK, tetapi juga bertentangan dengan arah reformasi Polri yang selama ini terus digaungkan. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri segera mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025 dan sepenuhnya melaksanakan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Lalu pakar hukum tata negara Ferry Amsari turut menyoroti langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi. Menurutnya penerbitan Perpol nomor 10 tahun 2025 tersebut bertentangan dengan dua hal. Yang pertama, bertentangan dengan konstitusi, dan kedua, bertentangan dengan rencana Presiden Prabowo untuk mereformasi kepolisian. Upaya Kapolri juga dinilai Ferry tampak terburu-buru untuk merencanakan anggota kepolisian tetap berada di ruang jabatan sipil. Padahal menurutnya harus diambil langkah pemikiran ulang guna tata kelola yang sesuai dengan putusan MK nomor 114 tahun 2025 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengingatkan Polri harus tunduk kepada putusan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan anggota Polri. Menurutnya dengan dikeluarkannya Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 kementerian dan lembaga seperti bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. Dan ia menegaskan putusan MK harus ditaati dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan yang cermat. Tribuners kritik keras dilontarkan sejumlah pihak terhadap Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo usai menerbitkan peraturan kepolisian Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 instansi kementerian atau lembaga. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Direktur 5 Indonesia, Ray Rangkuti, bahkan mendesak Kapolri agar segera mencabut aturan tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aturan baru yang diteken Kapolri yang memperbolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian lembaga tidak memiliki landasan hukum dan justru bertentangan dengan konstitusi. Mahfud kemudian merinci 3 alasan utama mengapa Perpol tersebut bermasalah. Pertama, ia menilai aturan itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang telah dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 114 garis miring PUU garis miring 23 Romawi
2025 yang baru ditetapkan MK pada 13 November 2025. Putusan MK tersebut menindaklanjuti gugatan dari advokat Syamsul Jahidin bersama rekannya Christian Adrianus Sihite yang menguji pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Bunyi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri, yakni anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian kecuali untuk jabatan yang berkaitan dengan kepolisian dan atas penugasan dari Kapolri. Dan alasan mereka menggugat undang-undang tersebut karena banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Hal demikian menurut para penggugat sejatinya bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Amar putusan MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rumusan yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Dengan putusan MK tersebut, polisi aktif tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil. Kemudian 29 hari setelah putusan MK yang melarang anggota aktif Polri duduk di jabatan sipil dan mewajibkan mereka mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, Kapolri, Jenderal Polisi Sigit Prabowo justru menekan peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Perpol ini mengatur tentang anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian negara Republik Indonesia. Peraturan ini diteken pada 9 Desember 2025 dan disahkan oleh Kementerian Hukum sehari berikutnya pada 10 Desember 2025. Beleit tersebut mengatur bahwa polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil di luar institusi Polri, yakni untuk Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam, lalu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian di Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan Badan Narkotika Nasional BNN, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, dan Badan Intelijen Negara, BIN, kemudian Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 berbenturan dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang tersebut hanya memperbolehkan anggota TNI dan Polri menduduki jabatan sipil tertentu jika diatur secara eksplisit dalam undang-undang masing-masing. Ia membandingkan dengan Undang-Undang TNI yang menyebutkan 14 jabatan sipil yang bisa ditempati prajurit. Dan yang ketiga, Mahfud meluruskan logika yang menyebut Polri berstatus sipil sehingga anggotanya bebas masuk ke institusi sipil manapun. Menurut Mahfud, anggapan tersebut keliru. Lalu pemohon gugatan Undang-Undang Polri di MK, Syamsul Jahidin, mengecam keras langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai aturan Kapolri yang membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil sebagai bentuk pengkhianatan konstitusi dan murni makar terjadi hanya 29 hari setelah MK melarang rangkap jabatan sipil bagi anggota Polri.
Syamsul menegaskan, Perpol hanyalah turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan aturan Perpol yang diteken Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo itu menurutnya secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Syamsul mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membatalkan Perpol tersebut. Menurutnya Undang-Undang Polri saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat reformasi, sehingga tidak perlu ditambah aturan yang justru bertentangan dengan putusan MK. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendesak Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025. Menurut Ray Rangkuti, substansi aturan itu justru sulit dinalar karena seolah bertolak belakang dengan mandat konstitusi yang telah ditegaskan MK. Ray juga mengkritik bahwa Perpol tersebut hanya merujuk pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 dan tidak mencantumkan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Akibatnya, menurut Ray Rangkuti, semangat pembatasan yang ditegaskan MK tidak tercermin dalam regulasi baru yang diteken oleh Kapolri. Terlebih, beberapa jabatan yang disebutkan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 dinilai Ray Rangkuti sama sekali tidak terkait tugas pokok dan fungsi polisi, seperti di Kementerian SDM, kemudian di Kementerian ATR, Kementerian KKP, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Ray juga menegaskan Perpol nomor 10 tahun 2025 tidak hanya bertolak belakang dengan putusan MK, tetapi juga bertentangan dengan arah reformasi Polri yang selama ini terus digaungkan. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri segera mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025 dan sepenuhnya melaksanakan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Lalu pakar hukum tata negara Ferry Amsari turut menyoroti langkah Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo yang mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi. Menurutnya penerbitan Perpol nomor 10 tahun 2025 tersebut bertentangan dengan dua hal. Yang pertama, bertentangan dengan konstitusi, dan kedua, bertentangan dengan rencana Presiden Prabowo untuk mereformasi kepolisian. Upaya Kapolri juga dinilai Ferry tampak terburu-buru untuk merencanakan anggota kepolisian tetap berada di ruang jabatan sipil. Padahal menurutnya harus diambil langkah pemikiran ulang guna tata kelola yang sesuai dengan putusan MK nomor 114 tahun 2025 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengingatkan Polri harus tunduk kepada putusan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan anggota Polri. Menurutnya dengan dikeluarkannya Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 kementerian dan lembaga seperti bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. Dan ia menegaskan putusan MK harus ditaati dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan yang cermat. Tribuners kritik keras dilontarkan sejumlah pihak terhadap Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo usai menerbitkan peraturan kepolisian Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 instansi kementerian atau lembaga. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Direktur 5 Indonesia, Ray Rangkuti, bahkan mendesak Kapolri agar segera mencabut aturan tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aturan baru yang diteken Kapolri yang memperbolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian lembaga tidak memiliki landasan hukum dan justru bertentangan dengan konstitusi. Mahfud kemudian merinci 3 alasan utama mengapa Perpol tersebut bermasalah. Pertama, ia menilai aturan itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri yang telah dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 114 garis miring PUU garis miring 23 Romawi
/2025 yang baru ditetapkan MK pada 13 November 2025. Putusan MK tersebut menindaklanjuti gugatan dari advokat Syamsul Jahidin bersama rekannya Christian Adrianus Sihite yang menguji pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Bunyi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri, yakni anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian kecuali untuk jabatan yang berkaitan dengan kepolisian dan atas penugasan dari Kapolri. Dan alasan mereka menggugat undang-undang tersebut karena banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Hal demikian menurut para penggugat sejatinya bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Amar putusan MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rumusan yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Dengan putusan MK tersebut, polisi aktif tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil. Kemudian 29 hari setelah putusan MK yang melarang anggota aktif Polri duduk di jabatan sipil dan mewajibkan mereka mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo justru menekan peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Perpol ini mengatur tentang anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian negara Republik Indonesia. Peraturan ini diteken pada 9 Desember 2025 dan disahkan oleh Kementerian Hukum sehari berikutnya pada 10 Desember 2025. Belei tersebut mengatur bahwa polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil di luar institusi Polri, yakni untuk Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam, lalu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian di Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan Badan Narkotika Nasional BNN, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, dan Badan Intelijen Negara BIN, kemudian Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 berbenturan dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang tersebut hanya memperbolehkan anggota TNI dan Polri menduduki jabatan sipil tertentu jika diatur secara eksplisit dalam undang-undang masing-masing. Ia membandingkan dengan Undang-Undang TNI yang menyebutkan 14 jabatan sipil yang bisa ditempati prajurit. Dan yang ketiga, Mahfud meluruskan logika yang menyebut Polri berstatus sipil, sehingga anggotanya bebas masuk ke institusi sipil manapun. Menurut Mahfud, anggapan tersebut keliru. Lalu pemohon gugatan Undang-Undang Polri di MK, Syamsul Jahidin, mengecam keras langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai aturan Kapolri yang membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil sebagai bentuk pengkhianatan konstitusi dan murni makar terjadi hanya 29 hari setelah MK melarang rangkap jabatan sipil bagi anggota Polri.
Syamsul menegaskan, Perpol hanyalah turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan aturan Perpol yang diteken Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo itu, menurutnya secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Syamsul mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membatalkan Perpol tersebut. Menurutnya Undang-Undang Polri saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat reformasi, sehingga tidak perlu ditambah aturan yang justru bertentangan dengan putusan MK. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendesak Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025. Menurut Ray Rangkuti, substansi aturan itu justru sulit dinalar karena seolah bertolak belakang dengan mandat konstitusi yang telah ditegaskan MK. Ray juga mengkritik bahwa Perpol tersebut hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan tidak mencantumkan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Akibatnya, menurut Ray Rangkuti, semangat pembatasan yang ditegaskan MK tidak tercermin dalam regulasi baru yang diteken oleh Kapolri. Terlebih, beberapa jabatan yang disebutkan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 dinilai Ray Rangkuti sama sekali tidak terkait tugas pokok dan fungsi polisi, seperti di Kementerian SDM, kemudian di Kementerian ATR, Kementerian KKP, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Ray juga menegaskan Perpol nomor 10 tahun 2025 tidak hanya bertolak belakang dengan putusan MK, tetapi juga bertentangan dengan arah reformasi Polri yang selama ini terus digaungkan. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri segera mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025 dan sepenuhnya melaksanakan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Lalu pakar hukum tata negara Ferry Amsari turut menyoroti langkah Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo yang mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi. Menurutnya penerbitan Perpol nomor 10 tahun 2025 tersebut bertentangan dengan dua hal. Yang pertama, bertentangan dengan konstitusi, dan kedua, bertentangan dengan rencana Presiden Prabowo untuk mereformasi kepolisian. Upaya Kapolri juga dinilai Ferry tampak terburu-buru untuk merencanakan anggota kepolisian tetap berada di ruang jabatan sipil. Padahal menurutnya harus diambil langkah pemikiran ulang guna tata kelola yang sesuai dengan putusan MK nomor 114 tahun 2025 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengingatkan Polri harus tunduk kepada putusan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan anggota Polri. Menurutnya dengan dikeluarkannya Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 kementerian dan lembaga seperti bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. Dan ia menegaskan putusan MK harus ditaati dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan yang cermat. Tribuners kritik keras dilontarkan sejumlah pihak terhadap Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo usai menerbitkan peraturan kepolisian Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 instansi kementerian atau lembaga. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Direktur 5 Indonesia, Ray Rangkuti, bahkan mendesak Kapolri agar segera mencabut aturan tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aturan baru yang diteken Kapolri yang memperbolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian lembaga tidak memiliki landasan hukum dan justru bertentangan dengan konstitusi. Mahfud kemudian merinci 3 alasan utama mengapa Perpol tersebut bermasalah. Pertama, ia menilai aturan itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang telah dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 114 garis miring PUU garis miring 23 Romawi
2025 yang baru ditetapkan MK pada 13 November 2025. Putusan MK tersebut menindaklanjuti gugatan dari advokat Syamsul Jahidin bersama rekannya Christian Adrianus Sihite yang menguji pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Bunyi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri, yakni anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian kecuali untuk jabatan yang berkaitan dengan kepolisian dan atas penugasan dari Kapolri. Dan alasan mereka menggugat undang-undang tersebut karena banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Hal demikian menurut para penggugat sejatinya bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Amar putusan MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rumusan yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Dengan putusan MK tersebut, polisi aktif tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil. Kemudian 29 hari setelah putusan MK yang melarang anggota aktif Polri duduk di jabatan sipil dan mewajibkan mereka mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo justru menekan peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Perpol ini mengatur tentang anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian negara Republik Indonesia. Peraturan ini diteken pada 9 Desember 2025 dan disahkan oleh Kementerian Hukum sehari berikutnya pada 10 Desember 2025. Belei tersebut mengatur bahwa polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil di luar institusi Polri, yakni untuk Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam, lalu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian di Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan Badan Narkotika Nasional BNN, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, dan Badan Intelijen Negara BIN, kemudian Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 berbenturan dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang tersebut hanya memperbolehkan anggota TNI dan Polri menduduki jabatan sipil tertentu jika diatur secara eksplisit dalam undang-undang masing-masing. Ia membandingkan dengan Undang-Undang TNI yang menyebutkan 14 jabatan sipil yang bisa ditempati prajurit. Dan yang ketiga, Mahfud meluruskan logika yang menyebut Polri berstatus sipil, sehingga anggotanya bebas masuk ke institusi sipil manapun. Menurut Mahfud, anggapan tersebut keliru. Lalu pemohon gugatan Undang-Undang Polri di MK, Syamsul Jahidin, mengecam keras langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai aturan Kapolri yang membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil sebagai bentuk pengkhianatan konstitusi dan murni makar terjadi hanya 29 hari setelah MK melarang rangkap jabatan sipil bagi anggota Polri.
Syamsul menegaskan, Perpol hanyalah turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan aturan Perpol yang diteken Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo itu menurutnya secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Syamsul mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membatalkan Perpol tersebut. Menurutnya Undang-Undang Polri saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat reformasi, sehingga tidak perlu ditambah aturan yang justru bertentangan dengan putusan MK. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendesak Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025. Menurut Ray Rangkuti, substansi aturan itu justru sulit dinalar karena seolah bertolak belakang dengan mandat konstitusi yang telah ditegaskan MK. Ray juga mengkritik bahwa Perpol tersebut hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan tidak mencantumkan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Akibatnya, menurut Ray Rangkuti, semangat pembatasan yang ditegaskan MK tidak tercermin dalam regulasi baru yang diteken oleh Kapolri. Terlebih, beberapa jabatan yang disebutkan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 dinilai Ray Rangkuti sama sekali tidak terkait tugas pokok dan fungsi polisi, seperti di Kementerian SDM, kemudian di Kementerian ATR, Kementerian KKP, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Ray juga menegaskan Perpol nomor 10 tahun 2025 tidak hanya bertolak belakang dengan putusan MK, tetapi juga bertentangan dengan arah reformasi Polri yang selama ini terus digaungkan. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri segera mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025 dan sepenuhnya melaksanakan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Lalu pakar hukum tata negara Ferry Amsari turut menyoroti langkah Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo yang mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi. Menurutnya penerbitan Perpol nomor 10 tahun 2025 tersebut bertentangan dengan dua hal. Yang pertama, bertentangan dengan konstitusi, dan kedua, bertentangan dengan rencana Presiden Prabowo untuk mereformasi kepolisian. Upaya Kapolri juga dinilai Ferry tampak terburu-buru untuk merencanakan anggota kepolisian tetap berada di ruang jabatan sipil. Padahal menurutnya harus diambil langkah pemikiran ulang guna tata kelola yang sesuai dengan putusan MK nomor 114 tahun 2025 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengingatkan Polri harus tunduk kepada putusan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan anggota Polri. Menurutnya dengan dikeluarkannya Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 kementerian dan lembaga seperti bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. Dan ia menegaskan putusan MK harus ditaati dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan yang cermat. Tribuners kritik keras dilontarkan sejumlah pihak terhadap Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo usai menerbitkan peraturan kepolisian Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 instansi kementerian atau lembaga. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Direktur 5 Indonesia, Ray Rangkuti, bahkan mendesak Kapolri agar segera mencabut aturan tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aturan baru yang diteken Kapolri yang memperbolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian lembaga tidak memiliki landasan hukum dan justru bertentangan dengan konstitusi. Mahfud kemudian merinci 3 alasan utama mengapa Perpol tersebut bermasalah. Pertama, ia menilai aturan itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang telah dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 114 garis miring PUU garis miring 23 Romawi
yang baru ditetapkan MK pada 13 November 2025. Putusan MK tersebut menindaklanjuti gugatan dari advokat Syamsul Jahidin bersama rekannya Christian Adrianus Sihite yang menguji pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Bunyi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri, yakni anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian kecuali untuk jabatan yang berkaitan dengan kepolisian dan atas penugasan dari Kapolri. Dan alasan mereka menggugat undang-undang tersebut karena banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Hal demikian menurut para penggugat sejatinya bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Amar putusan MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rumusan yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Dengan putusan MK tersebut, polisi aktif tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil. Kemudian 29 hari setelah putusan MK yang melarang anggota aktif Polri duduk di jabatan sipil dan mewajibkan mereka mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo justru menekan peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Perpol ini mengatur tentang anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian negara Republik Indonesia. Peraturan ini diteken pada 9 Desember 2025 dan disahkan oleh Kementerian Hukum sehari berikutnya pada 10 Desember 2025. Belei tersebut mengatur bahwa polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil di luar institusi Polri, yakni untuk Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam, lalu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian di Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan Badan Narkotika Nasional BNN, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, dan Badan Intelijen Negara, BIN, kemudian Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 berbenturan dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang tersebut hanya memperbolehkan anggota TNI dan Polri menduduki jabatan sipil tertentu jika diatur secara eksplisit dalam undang-undang masing-masing. Ia membandingkan dengan Undang-Undang TNI yang menyebutkan 14 jabatan sipil yang bisa ditempati prajurit. Dan yang ketiga, Mahfud meluruskan logika yang menyebut Polri berstatus sipil sehingga anggotanya bebas masuk ke institusi sipil manapun. Menurut Mahfud, anggapan tersebut keliru. Lalu pemohon gugatan Undang-Undang Polri di MK, Syamsul Jahidin, mengecam keras langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai aturan Kapolri yang membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil sebagai bentuk pengkhianatan konstitusi dan murni makar terjadi hanya 29 hari setelah MK melarang rangkap jabatan sipil bagi anggota Polri.
Syamsul menegaskan, Perpol hanyalah turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan aturan Perpol yang diteken Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo itu menurutnya secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Syamsul mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membatalkan Perpol tersebut. Menurutnya Undang-Undang Polri saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat reformasi, sehingga tidak perlu ditambah aturan yang justru bertentangan dengan putusan MK. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendesak Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025. Menurut Ray Rangkuti, substansi aturan itu justru sulit dinalar karena seolah bertolak belakang dengan mandat konstitusi yang telah ditegaskan MK. Ray juga mengkritik bahwa Perpol tersebut hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan tidak mencantumkan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Akibatnya, menurut Ray Rangkuti, semangat pembatasan yang ditegaskan MK tidak tercermin dalam regulasi baru yang diteken oleh Kapolri. Terlebih, beberapa jabatan yang disebutkan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 dinilai Ray Rangkuti sama sekali tidak terkait tugas pokok dan fungsi polisi, seperti di Kementerian SDM, kemudian di Kementerian ATR, Kementerian KKP, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Ray juga menegaskan Perpol nomor 10 tahun 2025 tidak hanya bertolak belakang dengan putusan MK, tetapi juga bertentangan dengan arah reformasi Polri yang selama ini terus digaungkan. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri segera mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025 dan sepenuhnya melaksanakan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Lalu pakar hukum tata negara Ferry Amsari turut menyoroti langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi. Menurutnya penerbitan Perpol nomor 10 tahun 2025 tersebut bertentangan dengan dua hal. Yang pertama, bertentangan dengan konstitusi, dan kedua, bertentangan dengan rencana Presiden Prabowo untuk mereformasi kepolisian. Upaya Kapolri juga dinilai Ferry tampak terburu-buru untuk merencanakan anggota kepolisian tetap berada di ruang jabatan sipil. Padahal menurutnya harus diambil langkah pemikiran ulang guna tata kelola yang sesuai dengan putusan MK nomor 114 tahun 2025 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengingatkan Polri harus tunduk kepada putusan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan anggota Polri. Menurutnya dengan dikeluarkannya Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 kementerian dan lembaga seperti bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. Dan ia menegaskan putusan MK harus ditaati dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan yang cermat. Tribuners kritik keras dilontarkan sejumlah pihak terhadap Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo usai menerbitkan peraturan kepolisian Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 instansi kementerian atau lembaga. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Direktur 5 Indonesia, Ray Rangkuti, bahkan mendesak Kapolri agar segera mencabut aturan tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aturan baru yang diteken Kapolri yang memperbolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian lembaga tidak memiliki landasan hukum dan justru bertentangan dengan konstitusi. Mahfud kemudian merinci 3 alasan utama mengapa Perpol tersebut bermasalah. Pertama, ia menilai aturan itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang telah dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 114 garis miring PUU garis miring 23 Romawi
yang baru ditetapkan MK pada 13 November 2025. Putusan MK tersebut menindaklanjuti gugatan dari advokat Syamsul Jahidin bersama rekannya Christian Adrianus Sihite yang menguji pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Bunyi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri, yakni anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian kecuali untuk jabatan yang berkaitan dengan kepolisian dan atas penugasan dari Kapolri. Dan alasan mereka menggugat undang-undang tersebut karena banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Hal demikian menurut para penggugat sejatinya bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Amar putusan MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rumusan yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Dengan putusan MK tersebut, polisi aktif tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil. Kemudian 29 hari setelah putusan MK yang melarang anggota aktif Polri duduk di jabatan sipil dan mewajibkan mereka mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo justru menekan peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Perpol ini mengatur tentang anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian negara Republik Indonesia. Peraturan ini diteken pada 9 Desember 2025 dan disahkan oleh Kementerian Hukum sehari berikutnya pada 10 Desember 2025. Belei tersebut mengatur bahwa polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil di luar institusi Polri, yakni untuk Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam, lalu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian di Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan Badan Narkotika Nasional BNN, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, dan Badan Intelijen Negara BIN, kemudian Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 berbenturan dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang tersebut hanya memperbolehkan anggota TNI dan Polri menduduki jabatan sipil tertentu jika diatur secara eksplisit dalam undang-undang masing-masing. Ia membandingkan dengan Undang-Undang TNI yang menyebutkan 14 jabatan sipil yang bisa ditempati prajurit. Dan yang ketiga, Mahfud meluruskan logika yang menyebut Polri berstatus sipil, sehingga anggotanya bebas masuk ke institusi sipil manapun. Menurut Mahfud, anggapan tersebut keliru. Lalu pemohon gugatan Undang-Undang Polri di MK, Syamsul Jahidin, mengecam keras langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai aturan Kapolri yang membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil sebagai bentuk pengkhianatan konstitusi dan murni makar terjadi hanya 29 hari setelah MK melarang rangkap jabatan sipil bagi anggota Polri.
Syamsul menegaskan, Perpol hanyalah turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan aturan Perpol yang diteken Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo itu, menurutnya secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Syamsul mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membatalkan Perpol tersebut. Menurutnya Undang-Undang Polri saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat reformasi, sehingga tidak perlu ditambah aturan yang justru bertentangan dengan putusan MK. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendesak Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025. Menurut Ray Rangkuti, substansi aturan itu justru sulit dinalar karena seolah bertolak belakang dengan mandat konstitusi yang telah ditegaskan MK. Ray juga mengkritik bahwa Perpol tersebut hanya merujuk pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 dan tidak mencantumkan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Akibatnya, menurut Ray Rangkuti, semangat pembatasan yang ditegaskan MK tidak tercermin dalam regulasi baru yang diteken oleh Kapolri. Terlebih, beberapa jabatan yang disebutkan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 dinilai Ray Rangkuti sama sekali tidak terkait tugas pokok dan fungsi polisi, seperti di Kementerian SDM, kemudian di Kementerian ATR, Kementerian KKP, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Ray juga menegaskan Perpol nomor 10 tahun 2025 tidak hanya bertolak belakang dengan putusan MK, tetapi juga bertentangan dengan arah reformasi Polri yang selama ini terus digaungkan. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri segera mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025 dan sepenuhnya melaksanakan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Lalu pakar hukum tata negara Ferry Amsari turut menyoroti langkah Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo yang mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi. Menurutnya penerbitan Perpol nomor 10 tahun 2025 tersebut bertentangan dengan dua hal. Yang pertama, bertentangan dengan konstitusi, dan kedua, bertentangan dengan rencana Presiden Prabowo untuk mereformasi kepolisian. Upaya Kapolri juga dinilai Ferry tampak terburu-buru untuk merencanakan anggota kepolisian tetap berada di ruang jabatan sipil. Padahal menurutnya harus diambil langkah pemikiran ulang guna tata kelola yang sesuai dengan putusan MK nomor 114 tahun 2025 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengingatkan Polri harus tunduk kepada putusan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan anggota Polri. Menurutnya dengan dikeluarkannya Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 kementerian dan lembaga seperti bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. Dan ia menegaskan putusan MK harus ditaati dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan yang cermat. Tribuners kritik keras dilontarkan sejumlah pihak terhadap Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo usai menerbitkan peraturan kepolisian Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 instansi kementerian atau lembaga. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Direktur 5 Indonesia, Ray Rangkuti, bahkan mendesak Kapolri agar segera mencabut aturan tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aturan baru yang diteken Kapolri yang memperbolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian lembaga tidak memiliki landasan hukum dan justru bertentangan dengan konstitusi. Mahfud kemudian merinci 3 alasan utama mengapa Perpol tersebut bermasalah. Pertama, ia menilai aturan itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang telah dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 114 garis miring PUU garis miring 23 Romawi
/2025 yang baru ditetapkan MK pada 13 November 2025. Putusan MK tersebut menindaklanjuti gugatan dari advokat Syamsul Jahidin bersama rekannya Christian Adrianus Sihite yang menguji pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Bunyi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri, yakni anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian kecuali untuk jabatan yang berkaitan dengan kepolisian dan atas penugasan dari Kapolri. Dan alasan mereka menggugat undang-undang tersebut karena banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Hal demikian menurut para penggugat sejatinya bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Amar putusan MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rumusan yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Dengan putusan MK tersebut, polisi aktif tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil. Kemudian 29 hari setelah putusan MK yang melarang anggota aktif Polri duduk di jabatan sipil dan mewajibkan mereka mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, Kapolri, Jenderal Polisi Sigit Prabowo justru menekan peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Perpol ini mengatur tentang anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian negara Republik Indonesia. Peraturan ini diteken pada 9 Desember 2025 dan disahkan oleh Kementerian Hukum sehari berikutnya pada 10 Desember 2025. Belei tersebut mengatur bahwa polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil di luar institusi Polri, yakni untuk Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam, lalu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian di Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan Badan Narkotika Nasional BNN, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, dan Badan Intelijen Negara BIN, kemudian Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 berbenturan dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang tersebut hanya memperbolehkan anggota TNI dan Polri menduduki jabatan sipil tertentu jika diatur secara eksplisit dalam undang-undang masing-masing. Ia membandingkan dengan Undang-Undang TNI yang menyebutkan 14 jabatan sipil yang bisa ditempati prajurit. Dan yang ketiga, Mahfud meluruskan logika yang menyebut Polri berstatus sipil, sehingga anggotanya bebas masuk ke institusi sipil manapun. Menurut Mahfud, anggapan tersebut keliru. Lalu pemohon gugatan Undang-Undang Polri di MK, Syamsul Jahidin, mengecam keras langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai aturan Kapolri yang membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil sebagai bentuk pengkhianatan konstitusi dan murni makar terjadi hanya 29 hari setelah MK melarang rangkap jabatan sipil bagi anggota Polri.
Syamsul menegaskan, Perpol hanyalah turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan aturan Perpol yang diteken Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo itu menurutnya secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Syamsul mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membatalkan Perpol tersebut. Menurutnya Undang-Undang Polri saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat reformasi, sehingga tidak perlu ditambah aturan yang justru bertentangan dengan putusan MK. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendesak Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025. Menurut Ray Rangkuti, substansi aturan itu justru sulit dinalar karena seolah bertolak belakang dengan mandat konstitusi yang telah ditegaskan MK. Ray juga mengkritik bahwa Perpol tersebut hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan tidak mencantumkan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Akibatnya, menurut Ray Rangkuti, semangat pembatasan yang ditegaskan MK tidak tercermin dalam regulasi baru yang diteken oleh Kapolri. Terlebih, beberapa jabatan yang disebutkan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 dinilai Ray Rangkuti sama sekali tidak terkait tugas pokok dan fungsi polisi, seperti di Kementerian SDM, kemudian di Kementerian ATR, Kementerian KKP, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Ray juga menegaskan Perpol nomor 10 tahun 2025 tidak hanya bertolak belakang dengan putusan MK, tetapi juga bertentangan dengan arah reformasi Polri yang selama ini terus digaungkan. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri segera mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025 dan sepenuhnya melaksanakan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Lalu pakar hukum tata negara Ferry Amsari turut menyoroti langkah Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo yang mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi. Menurutnya penerbitan Perpol nomor 10 tahun 2025 tersebut bertentangan dengan dua hal. Yang pertama, bertentangan dengan konstitusi, dan kedua, bertentangan dengan rencana Presiden Prabowo untuk mereformasi kepolisian. Upaya Kapolri juga dinilai Ferry tampak terburu-buru untuk merencanakan anggota kepolisian tetap berada di ruang jabatan sipil. Padahal menurutnya harus diambil langkah pemikiran ulang guna tata kelola yang sesuai dengan putusan MK nomor 114 tahun 2025 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengingatkan Polri harus tunduk kepada putusan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan anggota Polri. Menurutnya dengan dikeluarkannya Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 kementerian dan lembaga seperti bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. Dan ia menegaskan putusan MK harus ditaati dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan yang cermat. Tribuners kritik keras dilontarkan sejumlah pihak terhadap Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo usai menerbitkan peraturan kepolisian Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 instansi kementerian atau lembaga. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Direktur 5 Indonesia, Ray Rangkuti, bahkan mendesak Kapolri agar segera mencabut aturan tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aturan baru yang diteken Kapolri yang memperbolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian lembaga tidak memiliki landasan hukum dan justru bertentangan dengan konstitusi. Mahfud kemudian merinci 3 alasan utama mengapa Perpol tersebut bermasalah. Pertama, ia menilai aturan itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang telah dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 114 garis miring PUU garis miring 23 Romawi
/2025 yang baru ditetapkan MK pada 13 November 2025. Putusan MK tersebut menindaklanjuti gugatan dari advokat Syamsul Jahidin bersama rekannya Christian Adrianus Sihite yang menguji pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Bunyi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri, yakni anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian kecuali untuk jabatan yang berkaitan dengan kepolisian dan atas penugasan dari Kapolri. Dan alasan mereka menggugat undang-undang tersebut karena banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Hal demikian menurut para penggugat sejatinya bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Amar putusan MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rumusan yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Dengan putusan MK tersebut, polisi aktif tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil. Kemudian 29 hari setelah putusan MK yang melarang anggota aktif Polri duduk di jabatan sipil dan mewajibkan mereka mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo justru menekan peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Perpol ini mengatur tentang anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian negara Republik Indonesia. Peraturan ini diteken pada 9 Desember 2025 dan disahkan oleh Kementerian Hukum sehari berikutnya pada 10 Desember 2025. Belei tersebut mengatur bahwa polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil di luar institusi Polri, yakni untuk Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam, lalu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian di Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan Badan Narkotika Nasional BNN, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, dan Badan Intelijen Negara, BIN, kemudian Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 berbenturan dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang tersebut hanya memperbolehkan anggota TNI dan Polri menduduki jabatan sipil tertentu jika diatur secara eksplisit dalam undang-undang masing-masing. Ia membandingkan dengan Undang-Undang TNI yang menyebutkan 14 jabatan sipil yang bisa ditempati prajurit. Dan yang ketiga, Mahfud meluruskan logika yang menyebut Polri berstatus sipil, sehingga anggotanya bebas masuk ke institusi sipil manapun. Menurut Mahfud, anggapan tersebut keliru. Lalu pemohon gugatan Undang-Undang Polri di MK, Syamsul Jahidin, mengecam keras langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai aturan Kapolri yang membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil sebagai bentuk pengkhianatan konstitusi dan murni makar terjadi hanya 29 hari setelah MK melarang rangkap jabatan sipil bagi anggota Polri.
Syamsul menegaskan, Perpol hanyalah turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan aturan Perpol yang diteken Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo itu menurutnya secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Syamsul mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membatalkan Perpol tersebut. Menurutnya Undang-Undang Polri saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat reformasi, sehingga tidak perlu ditambah aturan yang justru bertentangan dengan putusan MK. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendesak Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025. Menurut Ray Rangkuti, substansi aturan itu justru sulit dinalar karena seolah bertolak belakang dengan mandat konstitusi yang telah ditegaskan MK. Ray juga mengkritik bahwa Perpol tersebut hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan tidak mencantumkan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Akibatnya, menurut Ray Rangkuti, semangat pembatasan yang ditegaskan MK tidak tercermin dalam regulasi baru yang diteken oleh Kapolri. Terlebih, beberapa jabatan yang disebutkan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 dinilai Ray Rangkuti sama sekali tidak terkait tugas pokok dan fungsi polisi, seperti di Kementerian SDM, kemudian di Kementerian ATR, Kementerian KKP, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Ray juga menegaskan Perpol nomor 10 tahun 2025 tidak hanya bertolak belakang dengan putusan MK, tetapi juga bertentangan dengan arah reformasi Polri yang selama ini terus digaungkan. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri segera mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025 dan sepenuhnya melaksanakan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Lalu pakar hukum tata negara Ferry Amsari turut menyoroti langkah Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo yang mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi. Menurutnya penerbitan Perpol nomor 10 tahun 2025 tersebut bertentangan dengan dua hal. Yang pertama, bertentangan dengan konstitusi, dan kedua, bertentangan dengan rencana Presiden Prabowo untuk mereformasi kepolisian. Upaya Kapolri juga dinilai Ferry tampak terburu-buru untuk merencanakan anggota kepolisian tetap berada di ruang jabatan sipil. Padahal menurutnya harus diambil langkah pemikiran ulang guna tata kelola yang sesuai dengan putusan MK nomor 114 tahun 2025 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengingatkan Polri harus tunduk kepada putusan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan anggota Polri. Menurutnya dengan dikeluarkannya Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 kementerian dan lembaga seperti bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. Dan ia menegaskan putusan MK harus ditaati dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan yang cermat. Tribuners kritik keras dilontarkan sejumlah pihak terhadap Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo usai menerbitkan peraturan kepolisian Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 instansi kementerian atau lembaga. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Direktur 5 Indonesia, Ray Rangkuti, bahkan mendesak Kapolri agar segera mencabut aturan tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aturan baru yang diteken Kapolri yang memperbolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian lembaga tidak memiliki landasan hukum dan justru bertentangan dengan konstitusi. Mahfud kemudian merinci 3 alasan utama mengapa Perpol tersebut bermasalah. Pertama, ia menilai aturan itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang telah dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 114 garis miring PUU garis miring 23 Romawi
2025 yang baru ditetapkan MK pada 13 November 2025. Putusan MK tersebut menindaklanjuti gugatan dari advokat Syamsul Jahidin bersama rekannya Christian Adrianus Sihite yang menguji pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Bunyi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri, yakni anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian kecuali untuk jabatan yang berkaitan dengan kepolisian dan atas penugasan dari Kapolri. Dan alasan mereka menggugat undang-undang tersebut karena banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Hal demikian menurut para penggugat sejatinya bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Amar putusan MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Perumusan yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Dengan putusan MK tersebut, polisi aktif tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil. Kemudian 29 hari setelah putusan MK yang melarang anggota aktif Polri duduk di jabatan sipil dan mewajibkan mereka mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo justru menekan peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Perpol ini mengatur tentang anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian negara Republik Indonesia. Peraturan ini diteken pada 9 Desember 2025 dan disahkan oleh Kementerian Hukum sehari berikutnya pada 10 Desember 2025. Belei tersebut mengatur bahwa polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil di luar institusi Polri, yakni untuk Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam, lalu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian di Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan Badan Narkotika Nasional BNN, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, dan Badan Intelijen Negara BIN, kemudian Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 berbenturan dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang tersebut hanya memperbolehkan anggota TNI dan Polri menduduki jabatan sipil tertentu jika diatur secara eksplisit dalam undang-undang masing-masing. Ia membandingkan dengan Undang-Undang TNI yang menyebutkan 14 jabatan sipil yang bisa ditempati prajurit. Dan yang ketiga, Mahfud meluruskan logika yang menyebut Polri berstatus sipil, sehingga anggotanya bebas masuk ke institusi sipil manapun. Menurut Mahfud, anggapan tersebut keliru. Lalu pemohon gugatan Undang-Undang Polri di MK, Syamsul Jahidin, mengecam keras langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai aturan Kapolri yang membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil sebagai bentuk pengkhianatan konstitusi dan murni makar terjadi hanya 29 hari setelah MK melarang rangkap jabatan sipil bagi anggota Polri.
Syamsul menegaskan, Perpol hanyalah turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan aturan Perpol yang diteken Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo itu menurutnya secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Syamsul mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membatalkan Perpol tersebut. Menurutnya Undang-Undang Polri saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat reformasi, sehingga tidak perlu ditambah aturan yang justru bertentangan dengan putusan MK. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendesak Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025. Menurut Ray Rangkuti, substansi aturan itu justru sulit dinalar karena seolah bertolak belakang dengan mandat konstitusi yang telah ditegaskan MK. Ray juga mengkritik bahwa Perpol tersebut hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan tidak mencantumkan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Akibatnya, menurut Ray Rangkuti, semangat pembatasan yang ditegaskan MK tidak tercermin dalam regulasi baru yang diteken oleh Kapolri. Terlebih, beberapa jabatan yang disebutkan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 dinilai Ray Rangkuti sama sekali tidak terkait tugas pokok dan fungsi polisi, seperti di Kementerian SDM, kemudian di Kementerian ATR, Kementerian KKP, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Ray juga menegaskan Perpol nomor 10 tahun 2025 tidak hanya bertolak belakang dengan putusan MK, tetapi juga bertentangan dengan arah reformasi Polri yang selama ini terus digaungkan. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri segera mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025 dan sepenuhnya melaksanakan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Lalu pakar hukum tata negara Ferry Amsari turut menyoroti langkah Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo yang mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi. Menurutnya penerbitan Perpol nomor 10 tahun 2025 tersebut bertentangan dengan dua hal. Yang pertama, bertentangan dengan konstitusi, dan kedua, bertentangan dengan rencana Presiden Prabowo untuk mereformasi kepolisian. Upaya Kapolri juga dinilai Ferry tampak terburu-buru untuk merencanakan anggota kepolisian tetap berada di ruang jabatan sipil. Padahal menurutnya harus diambil langkah pemikiran ulang guna tata kelola yang sesuai dengan putusan MK nomor 114 tahun 2025 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengingatkan Polri harus tunduk kepada putusan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan anggota Polri. Menurutnya dengan dikeluarkannya Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 kementerian dan lembaga seperti bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. Dan ia menegaskan putusan MK harus ditaati dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan yang cermat. Tribuners kritik keras dilontarkan sejumlah pihak terhadap Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo usai menerbitkan peraturan kepolisian Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 instansi kementerian atau lembaga. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Direktur 5 Indonesia, Ray Rangkuti, bahkan mendesak Kapolri agar segera mencabut aturan tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aturan baru yang diteken Kapolri yang memperbolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian lembaga tidak memiliki landasan hukum dan justru bertentangan dengan konstitusi. Mahfud kemudian merinci 3 alasan utama mengapa Perpol tersebut bermasalah. Pertama, ia menilai aturan itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang telah dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 114 garis miring PUU garis miring 23 Romawi
/2025 yang baru ditetapkan MK pada 13 November 2025. Putusan MK tersebut menindaklanjuti gugatan dari advokat Syamsul Jahidin bersama rekannya Christian Adrianus Sihite yang menguji pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Bunyi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri, yakni anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian kecuali untuk jabatan yang berkaitan dengan kepolisian dan atas penugasan dari Kapolri. Dan alasan mereka menggugat undang-undang tersebut karena banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Hal demikian menurut para penggugat sejatinya bertentangan dengan prinsip netralitas aparat dan meritokrasi dalam pelayanan publik serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Amar putusan MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rumusan yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Dengan putusan MK tersebut, polisi aktif tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil. Kemudian 29 hari setelah putusan MK yang melarang anggota aktif Polri duduk di jabatan sipil dan mewajibkan mereka mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo justru menekan peraturan kepolisian atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Perpol ini mengatur tentang anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian negara Republik Indonesia. Peraturan ini diteken pada 9 Desember 2025 dan disahkan oleh Kementerian Hukum sehari berikutnya pada 10 Desember 2025. Belei tersebut mengatur bahwa polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil di luar institusi Polri, yakni untuk Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam, lalu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian di Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan Badan Narkotika Nasional BNN, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, dan Badan Intelijen Negara BIN, kemudian Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 berbenturan dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang tersebut hanya memperbolehkan anggota TNI dan Polri menduduki jabatan sipil tertentu jika diatur secara eksplisit dalam undang-undang masing-masing. Ia membandingkan dengan Undang-Undang TNI yang menyebutkan 14 jabatan sipil yang bisa ditempati prajurit. Dan yang ketiga, Mahfud meluruskan logika yang menyebut Polri berstatus sipil, sehingga anggotanya bebas masuk ke institusi sipil manapun. Menurut Mahfud, anggapan tersebut keliru. Lalu pemohon gugatan Undang-Undang Polri di MK, Syamsul Jahidin, mengecam keras langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Ia menilai aturan Kapolri yang membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil sebagai bentuk pengkhianatan konstitusi dan murni makar terjadi hanya 29 hari setelah MK melarang rangkap jabatan sipil bagi anggota Polri.
Syamsul menegaskan, Perpol hanyalah turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan aturan Perpol yang diteken Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo itu, menurutnya secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Syamsul mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membatalkan Perpol tersebut. Menurutnya Undang-Undang Polri saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat reformasi, sehingga tidak perlu ditambah aturan yang justru bertentangan dengan putusan MK. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendesak Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025. Menurut Ray Rangkuti, substansi aturan itu justru sulit dinalar karena seolah bertolak belakang dengan mandat konstitusi yang telah ditegaskan MK. Ray juga mengkritik bahwa Perpol tersebut hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan tidak mencantumkan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Akibatnya, menurut Ray Rangkuti, semangat pembatasan yang ditegaskan MK tidak tercermin dalam regulasi baru yang diteken oleh Kapolri. Terlebih, beberapa jabatan yang disebutkan dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 dinilai Ray Rangkuti sama sekali tidak terkait tugas pokok dan fungsi polisi, seperti di Kementerian SDM, kemudian di Kementerian ATR, Kementerian KKP, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Ray juga menegaskan Perpol nomor 10 tahun 2025 tidak hanya bertolak belakang dengan putusan MK, tetapi juga bertentangan dengan arah reformasi Polri yang selama ini terus digaungkan. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri segera mencabut Perpol nomor 10 tahun 2025 dan sepenuhnya melaksanakan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Lalu pakar hukum tata negara Ferry Amsari turut menyoroti langkah Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo yang mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi. Menurutnya penerbitan Perpol nomor 10 tahun 2025 tersebut bertentangan dengan dua hal. Yang pertama, bertentangan dengan konstitusi, dan kedua, bertentangan dengan rencana Presiden Prabowo untuk mereformasi kepolisian. Upaya Kapolri juga dinilai Ferry tampak terburu-buru untuk merencanakan anggota kepolisian tetap berada di ruang jabatan sipil. Padahal menurutnya harus diambil langkah pemikiran ulang guna tata kelola yang sesuai dengan putusan MK nomor 114 tahun 2025 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengingatkan Polri harus tunduk kepada putusan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan anggota Polri. Menurutnya dengan dikeluarkannya Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 kementerian dan lembaga seperti bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. Dan ia menegaskan putusan MK harus ditaati dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan yang cermat. Tribuners kritik keras dilontarkan sejumlah pihak terhadap Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo usai menerbitkan peraturan kepolisian Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di 17 instansi kementerian atau lembaga. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Direktur 5 Indonesia, Ray Rangkuti, bahkan mendesak Kapolri agar segera mencabut aturan tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aturan baru yang diteken Kapolri yang memperbolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian lembaga tidak memiliki landasan hukum dan justru bertentangan dengan konstitusi. Mahfud kemudian merinci 3 alasan utama mengapa Perpol tersebut bermasalah. Pertama, ia menilai aturan itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang telah dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 114 garis miring PUU garis miring 23 Romawi
/2025 yang baru ditetapkan MK pada 13 November 2025. Putusan MK tersebut menindaklanjuti gugatan dari advokat Syamsul Jahidin bersama rekannya Christian Adrianus Sihite yang menguji pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Bunyi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri, yakni anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian kecuali untuk jabatan yang berkaitan dengan kepolisian dan atas penugasan dari Kapolri. Dan alasan mereka menggugat undang-undang tersebut karena banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Hal demikian menurut para penggugat sejatinya bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Amar putusan MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rumusan yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota